Pria itu cabul. Jadi gadis itu ingin pergi dari penyakit ini. Tapi jika itu adalah pelarian diam-diam, hampir tidak mungkin. Karena pria ini menutupi langit di tangan Cheng. Selain itu, saya harus membawanya dengan ibu saya. Jadi dia butuh lebih banyak waktu. Jadi dia kembali ke sekolah dulu. Pada saat ini, Nick City datang berlari. Seluruh surat cinta Hatchback Sister Fate adalah milikmu. Chu Mian mengerutkan kening sedikit. Kapan Anda menjadi begitu populer? Ye Cheng duduk tepat di seberang Chu Mian. Mengobrol tanpa henti. Anda sekarang adalah dewa di sekolah kami. Tapi kata-kata Ye Cheng belum selesai. Chu Mian merasa sangat menyebalkan. Kau berisik. Ambil surat-surat ini dan segera menghilang dari pandanganku. Ye Cheng sedikit tersesat. Itu semua urusan anak laki-laki. Anda benar-benar tidak terlihat. Chu Mian sedang duduk di sana. Dengan tidak sabar memasukkan pena secara vertikal ke desktop. Nick City Hair Headstand di bawah operasi ini. Dan didominasi oleh rasa sakit malam itu di pasar malam. Kang Niang, jangan marah ya. Aku akan pergi sekarang. Tiba-tiba, Chu Mian teringat sesuatu. Dia menelepon kota malam. Apakah Anda mengatakan bahwa banyak orang memperhatikan saya di sekolah sekarang? Tentu saja, Nick City berkata dengan penuh semangat. Kaulah yang mengambil dolar dari kuda. Seluruh forum sekolah adalah pencarian teratas Anda. Pada saat ini, Chu Mian juga memperhatikan. Pria dan wanita hadir. Mereka semua melihat diri mereka sendiri. Chu Mian sangat tidak suka diperhatikan. Jadi dia meminta Ye Cheng untuk membantunya menyelesaikannya. Kota malam agak sengit. Ini semua pencarian panas, bagaimana menyelesaikannya? Chu Min bertanya. Sekolah itu memiliki. Apakah ada orang lain yang bisa membuat sensasi di sekolah? Ye Cheng segera menganalisisnya. Sebelum sekolah Chu Mian Meila, cewek tua dari Imperial Capital University. Hai Sungri, wanita berbakat dari sekolah hukum Nianhe, adalah yang paling terkenal. Tapi tidur pertama menghilang. Dan di Trend City ada bunga pegunungan tinggi. Jadi tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang berhasil. Simpan kapas dan biarkan daunnya menjadi panas. Alihkan pandanganmu. Misalnya, warung makan terbalik siaran langsung. Saya tidak selesai berbicara langsung. Disela oleh Ye Cheng. Bibi Si Kiao, kamu terlalu kejam. Dan Chu Mian akan mengatakan bahwa dia makan terbalik. Karena Nick City sangat tulus. Dia juga mengeluarkan menara emas sebagai hadiah. Ye Cheng melihat kartu emas di tangannya. Aku merasa seperti sedang ditipu. Chu Ming tidak lagi memperhatikan Ye Cheng yang bodoh. Berjalan sendiri di jalan kampus. Tiba-tiba, orang seperti siswa membanting melewatinya. Lulus. Kemudian pria itu meminta maaf dan pergi dengan tergesa-gesa. Chu Mian segera membuka pria itu untuk kebebasannya sendiri. Orang gila di mata dunia. Tapi ia takut gadis itu akan membencinya karenanya. Jadi dia terbuka pada gadis itu. Ceritakan satu sama lain misteri prianya. Asli. Keluarga ibunya menjalani kehidupan yang acul tak acul. Tapi dikabarkan bahwa artis keluarga Su pasti akan menjadi hebat. Jadi keluarga besar mulai bergerak. Dan kabin pengalaman ayahnya. Akhirnya, dia mencoba yang terbaik untuk menikahi ibunya. Namun, saat Lee membereskan gudang dan menghabiskan ibunya, dia langsung menunjukkan wajah jelek. Bahkan setelah ibu melahirkan saudara perempuannya. Sepanjang hari dengan amarah dan berteriak memanggil seorang putra. Pada malam dia lahir. Bi Qingchang sengaja membawa wanita itu pulang untuk bermalam. Yang keterlaluan adalah, wanita itu masih menjadi sahabat ibunya. Malam itu juga, ibu yang bersemangat ada di membunuh seseorang saat tidak sadar. Bi, untuk sepenuhnya menyingkirkan ibu yang ditulis oleh orang gila. Sayang, saya benar-benar menelepon polisi dan menembaknya mati di tempat.
Setelah itu, dia menikahi wanita itu dengan sangat ceroboh. Itu bahkan lebih kuat untuk saudara mereka. Perintahkan para pelayan untuk menyiksa mereka dalam segala hal. Kemudian, saudara perempuan saya tidak tahan dengan kesulitan jangka panjang. Memilih untuk membunuh mereka adalah bunuh diri. Tapi adikku meninggal. Berlutut. Di depan kabin hijau, saya memohon padanya untuk dikremasi oleh saudara perempuan saya. Yang disebut ayah bahkan tidak melihatmu. Setelah mendengarkan kisah litianku, Chumi merasa sangat tidak nyaman. Dia secara pribadi menghibur pria di depannya. Semuanya sudah berakhir sekarang. Tiba-tiba tangannya digenggam erat oleh langit. Jadi, Mei, kenapa kamu tidak mendengarkannya? Bunuh saja aku. Chu Mian tidak bisa menahan keterkejutannya. Benar saja, dia tahu. Saya belum berbicara. Pria itu menahannya. Dengan temperamen Anda, kebenaran telah memukul saya, ada cara. Jadi kamu benar-benar tidak ingin membunuhku. Lihat seorang pria melihat melalui pikirannya. Dia bilang dia tidak pernah berpikir untuk menyerang seorang pria. Ayam membawa darah gila. Saya juga berpikir gadis itu akan membunuhnya untuk kebebasan. Tapi gadis itu tidak pernah berpikir untuk menyerangnya. Tapi detik berikutnya, dia pikir gadis itu menyedihkan untuknya. Pria sakit jiwa ini. Xiong Lian memberitahunya. Faktanya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar sehat. Tidak ada yang perlu dikasihani. Dengarkan ini. Tapi langit tidak setuju. Darah gila dan dingin dan demam tidak sama sifatnya. Xiong Lian berpikir pria terlalu paranoid. Begitu banyak orang di keluarga Su. Tidak semua orang sakit. Mengapa tidak berpikir ke arah yang benar? Suatu hari berarti, memang ada orang yang tidak pernah mengidap penyakit itu dalam hidupnya. Tidak berbeda dengan orang normal. Dalam kognisi Chumia. Melawan langit, tapi sekarang kamu bisa berada di posisi tinggi. Kegembiraan yang saya alami, sejak saya masih kecil tidak terbayangkan. Tapi juga tidak bisa. Itu tidak dihitung sebagai pasti. Melihat wanita yang dengan paksa menghibur dirinya sendiri. Hari itu, ada senyum yang tidak diketahui di wajahnya. Penyimpanan kapas yang terasa panas mata. Balikkan punggungmu pada pria itu. Terlambat untuk tidur. Tapi pria itu mengambil bank kapas dan diam. Jika suatu hari saya merasa seperti akan mengalami kejang, pasti akan membiarkanmu pergi. Tapi sekarang kamu tidak bisa meninggalkanku. Dan Chu Mian juga menyatakan bahwa jika dia benar-benar ingin pergi, saya pasti akan memberitahu pria. Tidak licin. Anda tidak ingin melihat gambar selanjutnya. Bagaimanapun, penyimpanan kapas memerah. Malam itu dia tidak bisa tidur. Keesokan paginya, penyimpanan kapas dengan 2 lingkaran hitam di bawah matanya lesu. Ucap Bitian bercanda. Bukankah penyihir bandit sangat mampu? Tidak di level ini. Chu Mian tidak ingin mengatakan apa-apa. Hanya mengelur. Lebih baik dari penculik. Dengan cara ini, Litian merasa kasihan pada Chu Mian. Jangan pergi ke sekolah hari ini. Tidur di rumah. Dan menghabiskan 3 tahun di daerah kumuh sebelum pergi ke sekolah hukum. Nilai bagus apa yang bisa Anda dapatkan dalam ujian? Lebih baik mengejar tidur di rumah. Tapi Chu Mian langsung membalas. Di masa lalu, keluarga Cui juga memandang rendah diri mereka sendiri. Itu tidak berakhir dikirim ke penjara sendiri. Tidak masalah jika Anda mengatakannya, tetapi Anda tidak setuju atau tidak. Saya bangun untuk mengungkapkan bahwa saya telah selesai makan dan bergegas ke sekolah. Tapi hari itu selalu. Saya pikir gadisnya akan gagal dalam ujian. Jadi aku memberitahu Meng Xiu. Pergi periksa waktu ketika hasil ujian wanita itu keluar. Jika Anda gagal dalam ujian, temukan cara untuk mengubah skornya. Selamatkan dia dari kembali dan menangis, hehe. Orang itu menarik draft lobak sepanjang malam dan tidak tidur sepanjang malam. Keesokan paginya dengan sepasang mata panda, salahkan seorang pria karena lebih baik dari penculik di sarang gangster. Suatu hari, dia melihat situasinya
dan menasihatinya untuk tidak pergi kemanapun hari ini. Tidur saja yang nyenyak di rumah. Tapi Chue tidur selama 2 hari. Pergi ke ujian pertama sekolah hukum. Jadi tidak peduli seberapa lelahnya kamu. Anda juga harus bergegas pergi ke sekolah untuk belajar. Saat Choo Min tiba di sekolah, adegan di depannya membuatnya sedikit malu. Dia bergegas lewat seolah-olah dia tidak melihatnya. Akibatnya, Nick Chitty masih terlindas. Puji aku, kakak. Tiba-tiba, seekor elang klip datang. Itu adalah spanduk Hela. Beberapa orang sangat merasa benar sendiri. Choo Min melihat ke arah suara. Sekilas, cewek itu membangunkan kaki anjing aslinya. Qianlan kesal dan marah. Jangan bicara omong kosong. Ye Qing dengan cepat datang untuk mengisi kembali pisau. Suster Lian bilang kau anjing. Dan anjing yang tidak setia. Tepat ketika Qianlan akan membayar kembali. Terblokir. Aku melihat wanita yang mengulurkan tangannya. Lakukan panggilan ramah ke Chumia. Katakan halo dan dia wanita berbakat di sekolah hukum. He Shangming melihat bahwa Chumian tidak memperhatikan Ye Qiang. Cepat berbisik untuk menjelaskan identitas pihak lain. Putri dari konsorsium sejarah. Masih bertanggung jawab atas Ying Chai. Jika Anda memprovokasi dia, dia tidak akan bisa kuliah. Namun, Chumian tidak menganggapnya serius. Ama yang ditunggu-tunggu. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Tapi He Shengli tidak melakukannya karena negara Chumia. Marah. Sebaliknya, lebih antusias untuk menghibur pihak lain. Qianlan di samping tidak bisa menahan tawa pada Chumia. Tidak mungkin kualitasnya masuk ke asosiasi penyandang cacat I. Saya melihat bibi saya dijek oleh teh hijau. Ye Qiang tidak bisa segera menahan diri. Gumaman untuk uang dan hotpot. He Shengli melihat keduanya hampir saling mencubit. Dia perlahan menyalahkan mantan pria itu karena berbicara omong kosong. Lalu pasang seringa profesional. Secara munafik berkata kepada Chu Ming. Aku percaya pada kemampuanmu. Anda harus bisa masuk Ying Chai. Kemudian tunggu grup teh hijau ini pergi. Chu Mian baru saja mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Apa itu Ying Chai? Ye Qing memberitahunya. Ying Chai akan menjadi keberadaan seperti dewa di Imperial Capital University. Dan jawaban sederhananya adalah ini. Sekarang orang-orang top di ibu kota Kekaisaran. Kebanyakan dari mereka pergi ke sini. Bahkan selama suaranya sunyi. Sebagai mahasiswa, Anda dapat pergi ke tingkat tertinggi pembelajaran rasa obat. Ambil alih langsung setelah lulus. Xu Mian mengetahui bahwa Ying Chai akan memiliki begitu banyak manfaat. Ia semakin bertekad untuk masuk. Jadi kita bisa mempercepat proses pembangunan perkampungan kumuh. Saya hanya ingin menyelesaikan ujian dengan tenang. Tapi selalu ada orang yang sengaja mencari kesalahan. Tidak hanya dia memotong kursinya. Bahkan mencoba menjebaknya dengan melempar bola kertas. Jadi dia memutuskan dia tidak tahan lagi. Saya melihatnya menendang bola kertas kembali dengan satu tendangan. Dan beritahu guru bahwa seseorang selingkuh. Segera dua digunakan sebagai senjata. Si bodoh dibawa ke kantor. Dan Chun Yam juga mengantar ujian terakhir. Tanpa diduga, teratai putih tingkat sisi duduk di sebelahnya lagi. Sebuah isyarat sakit dan sekarat untuk Chu Mianxi. Lepaskan kesehatan buruk Anda dan kadang-kadang batuk. Itu mungkin memengaruhi ujian. Chun Yan awalnya adalah seorang pencicip seni teh. Sekilas, Anda dapat mengatakan bahwa He Xiangli berpura-pura. Tidak masalah. Saat itu, pengawas meninju keras di atas panggung. Ujian dimulai dalam 30 detik, tidak ada lagi bisikan. Saat kapas penyimpanan menyala di komputer. Tapi saya tidak menyangka komputer ini terinfeksi virus dan berubah menjadi ampul. Dia dengan cepat melamar Profesor Hu untuk komputer baru. Dan pria berminyak itu membalas dendam. Artinya komputer sudah penuh. Tidak ada tambahan. Ini adalah bunga teratai putih yang melompat keluar untuk berpura-pura. Minta Profesor Hu untuk meminjam komputer.
Saya harus mengatakan bahwa dialek Trend City sangat berguna. Profesor Wu berkata. Dia menelpon sekarang untuk mengangkatnya. Saat ini, Trend City terlihat sangat bahagia. Tapi 50 menit telah berlalu. Masih belum ada tanda-tanda komputer. Chu Mian tidak bisa duduk diam. Dia bertanya kepada Profesor Hu mengapa komputer belum datang. Tapi ada laki-laki Anda. Saya tidak pernah berpikir bahwa Chu Mian bisa mengikuti ujian dengan baik. Mengatakan bahwa telepon telah dipanggil. Disampaikan atau tidak dapat diandalkan. Chu Mian seharusnya berpikir bahwa akar gigi ini tidak dikirim. Aku melihatnya dengan tenang mengetik di keyboard. Kemudian, semua komputer di ruang ujian memiliki masalah. Para peserta ujian berantakan. Profesor Hu mendatangi Chu Mian. Tanyakan, apakah dia melakukan pekerjaan dengan baik. Chu Mian menyatakan tidak bersalah. Jelas, dialah yang paling banyak kehilangan. Ini adalah bunga teratai putih yang keluar lagi untuk bersaksi untuk Chu Mian. Saya pikir yang paling penting sekarang adalah menghubungi sekolah. Kirim komputer baru. Namun, begitu Profesor Hu pergi, He Xiangli segera mengungkapkan. Dia tahu Chu Ming yang melakukannya. Tapi dia tidak akan mengatakannya. Karena dia ingin berteman dengannya. Akan ditargetkan. Satu-satunya masalah di seluruh kelas adalah komputernya. Tetapi pengawas juga mengatakan bahwa dia tidak ingin mengikuti ujian. Jadi sengaja. Sejak buletin Profesor Hu. Perseteruan pribadi. Chu Mian hanya menanamkan virus ke semua komputer yang ada. Profesor Hu dari manipulator ini berteriak. Namun, tidak ada bukti kuat untuk membuktikan bahwa itu adalah kapas Chu yang dikeringkan. Anda hanya dapat mengikuti tes lagi di kelas lain. Suatu hari turu, Chu Mian akhirnya meninggalkan gerbang sekolah. Dan kalender juga menunggu di pintu untuk waktu yang lama. Chu Mian masuk ke dalam mobil. Li Tian tak sabar melewatinya. Aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukan saya? Chu Mian menjawab dengan jujur karena ujian. Jadi tidak ada waktu untuk berpikir. Tapi jawaban ini membuat pria sangat tidak puas. Bayinya tidak mau. Dia mengambil Chu Mian dalam satu hari. Jika Anda mengatakannya mendominasi, maka luangkan waktu untuk berpikir. Chu Mian tidak mau membuang terlalu banyak waktu untuk topik ini. Jadi saya mengubah topik pembicaraan. Aku bertemu dengan adikmu di sekolah, suatu hari pada suatu waktu. Saya tidak ingat dari mana dia mendapatkan saudara perempuannya. Katamu yang ada di rumah Li. Chu Mian bertanya lagi bagaimana hubunganmu dengan adikmu? Tapi aku tidak memikirkannya selama sehari, tapi wajahku langsung berubah. Dengan wajah murung, kecuali adiknya. Dia tidak mengenali yang lain. Chu Mian melanjutkan untuk mengungkapkan pandangannya tentang He Xiangli. Wanita ini seharusnya tidak pandai mendengar ini, tapi langsung menginjak rem. Apa dia mengacaukanmu? Chu Mian mengatakan itu hanya cara kecil. Tidak bisa iklim. Namun, He Xiangli mengatakan bahwa dia ingin berteman dengannya. Tapi tujuan sebenarnya He Xiangli. Saya tidak tahu, apakah Anda ingin menarik saya lebih dekat. Jadi aku bisa membunuhmu, tapi aku tidak bisa tidak mengejek. Hanya sampai itu. Tapi setelah mengatakan itu, tapi saya masih ingin tahu jawaban untuk Chu Mian. Mereka mendekat satu persatu. Tawarannya pasti bagus. Apakah Anda akan tergoda? Namun, Chu Mian bertanya, apakah dia dipindahkah? Bagaimana kau akan menghadapiku? Pria itu memiliki cinta yang luar biasa untuknya. Bahkan jika gadis itu akan mengkhianatinya di masa depan. Tapi juga tanpa ragu. Gadis yang memberinya cahaya dalam kegelapan. Dia mencubit wajah kecil Chu Mian. Segelas air matang hari itu. Ini mengejutkan Chu Mian. Aku tahu segalanya hari itu. Anda tidak takut akan kemungkinan akan ada trik di dalam air. Tapi hari itu, aku mengucapkan hatiku. Meski begitu, itu juga Departemen Xiaohe. Karena aku membelaimu. Jadi suatu kehormatan mati di tanganmu.
Jika Riga datang untuk menikahimu lagi, saya akan memberi mereka kerucut pinus. Chu Mian merasa bahwa Litian bukanlah orang normal. Tapi ada apa dengan hatiku yang tiba-tiba? Saat ini, pihak Meng Shu. Dia menemukan Profesor Song di sekolah. Ini berlian yang dikirim oleh manajer kami, Lee. Kamu bisa mengubah nilai nona kami kali ini. Berprestasi dengan baik. Tapi kemudian, Meng Shu menerima telepon dari Profesor. Jika Anda tidak yakin dengan pertanyaannya, Anda benar-benar perlu mengubah S menjadi. Meng Shu mengira dia salah dengar. Ada kedamaian lagi, Nona. Meng Shu yakin bahwa dia tidak salah mendengar. Seketika merasa lebih bahagia daripada menikahi istri. Cepat dan berhenti mengirim Profesor. Jangan terburu-buru. Dia menutup telepon dan berpikir. Apakah ini benar-benar wanita yang telah berada di Gato selama 3 tahun? Karakter apa yang dibawa Presiden Lee kembali? Inilah yang didengar teman sekelas. Ada cuti kasus dalam ujian ini. Begitu teman sekelas mendengar peringkat ini, Flying Crane Scienters adalah satu-satunya. Uang sulit untuk dimainkan dengan kekuatannya. Mulai menepuk kentut pelangi. Seperti yang diharapkan dari Menteri Asosiasi Bakat Inggris. Orang-orang baik hati dan pandai belajar. Hadiah kemenangan berkibar yang telah dipuji. Saya berencana untuk duduk di timur untuk maka. Jangan lupa biarkan Chu Ming datang bersama. Tapi Chu Mian dengan sopan menolak ketidaksetujuan He Xianglei. Hasil dari niat baik, He Xianglei Hansa fotografer berkata. Chu Mian datang melalui hubungan. Ini juga berhasil membuat beberapa teman sekelas yang tidak punya otak tidak menyukainya. Chu Mian mengandalkan keluarganya untuk mencampur ijazah. Di mata teman-teman sekelasnya, dia mengandalkan koneksi untuk mendapatkan ijazah campura. Teratai putih. Biarkan mereka tidak melakukan ini di permukaan. Substansi dengan sengaja mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Bimbing teman sekelas untuk menyerang perempuan. Meskipun Chu Mian lurus, abaikan trik tingkat rendah ini. Tapi He Xianglei masih bersikeras untuk membunuh. Di dalam dan di luar gambar. Mereka semua menyuruh teman sekelas mereka untuk tidak menolak Chu Mian karena dia. Seorang pejalan kaki merasa bahwa sangat mengecewakan untuk menyebut Chu Mian. Atau apakah musik dan kemenangan mereka cukup besar? Dengan cara ini, Anda juga dapat memberikan kata-kata yang baik untuk pihak lain. Saat ini, Chu Min tidak bisa berkata-kata. Orang yang mengalami menstruasi bersembunyi dari keanehan. Operasi ini membingungkan. Aku tidak menunggu dia memikirkannya. Profesor Hu masuk dengan wajah muram. Orang yang lewat tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka. Saya mendengar bahwa Asgar keluar dari sekolah hukum kali ini. Tak perlu dikatakan, itu pasti He Xian. Akibatnya, Profesor Hu tampak tidak senang. Suara dinginnya bukan He Xian. Makan kepiting pedas. Melihat Chu Mian begitu kuat. Para siswa mengubah sikap mereka dalam sekejap. Mereka semua memuji Chu Mian karena memenangkan kemuliaan untuk sekolah hukum. Ini adalah bangau teratai putih. Ucapkan kata selamat idealnya di kota. Chu Ming bertanya padanya. Kali ini, aku cukup memenuhi syarat untuk menjadi elit, bukan? Meskipun teratai putih tidak senang. Tapi juga dengan Chu Ming. Akrab dengan pengajaran independen dari Ying Chai Club. Dia menyuruh Bang Kapas untuk menunggu. Pergi dan daftarkan dia sekarang. Chu Mian juga menunggu dengan patuh untuk waktu yang lama. Teratai putih perlahan mengambil lembar informasi ke anggota. Saat itu, tiba-tiba seorang anak laki-laki yang agresif dan serius terdengar. Saya mendengar bahwa Yingkai akhirnya akan memiliki pendatang baru. Ayo lihat. Xiang Li segera memperkenalkan Pri di depan Chu Mian. Xiao Rui, wakil menteri lukisan saat ini. Pria berambut hijau itu melihat bibit keanggotaan layar kunci Chu Mian. Langsung mengajukan pertanyaan. Apa maksud orang tuamu dengan mengisi rumah? Chu Mian menjawab dengan dingin, secara harfiah. Tidak ada orang tua. Terlahir sampai akhir dunia. Saya naif berpikir. Jika Anda mendapatkan nilai bagus dalam ujian, Anda dapat memasuki asosiasi bakat Inggris. Namun, dia tidak tahu bahwa keanggotaan membutuhkan banyak aturan.
Misalnya, Anda harus memberikan kualifikasi 3 generasi dan membayar biaya keanggotaan 100 watt. Chu Mian tidak mengerti. Apa artinya itu? Saya belum pernah melihat orang berbicara tentang operasi semacam ini. Teratai putih masih sangat sopan. Bantu Chu Mian memecahkan keraguannya. Ini adalah aturan implisit dari dunia musik. Jangan ungkapkan. Tapi setiap orang yang bergabung harus melakukannya. Sekarang Chu Mian bisa mengerti. Bagaimana dengan ujian yang adil? Kemenangan Eki itu palsu. Hanya beberapa bagian dari masyarakat umum. Karena tujuan keberadaan yang sebenarnya. Itu ibu kota di puncak piramida. Itu hanya sarana penyepuhan untuk generasi kedua dan ketiganya. Kalimat ini tiba-tiba membuat wajah Xiaorui sangat berubah. Saya ingin mengatakan sesuatu untuk dibantah. Namun pada akhirnya hanya sebuah nama yang tersangkut. Setelah itu, Chu Mian tidak bisa berhenti mengejek. Bagaimana dengan klub ya? Betapa bagusnya menyebar. Sepertinya semua orang mengandalkan kekuatan mereka. Sedikit yang Anda tahu bahwa Anda semua adalah keturunan bakat atau birokrat. Lebih sulit untuk dikatakan. Ying Chai hanya akan terus mengontrol masa depanmu. Hanya membuka jalan untuk kehidupan yang lebih baik. Orang yang lewat dipukul dan tidak bisa duduk diam. Melompat keluar untuk membantah. Mereka semua diuji oleh kekuatan mereka. Chou Ming membuang informasi di tangannya. Dia akan meremehkan muda yang kotor. Menghadapi kepergian Chun-ya. Jari kaki biasa. Anggota arogan dari Asosiasi Bakat Inggris tampak tidak senang. Kemudian Chu Ming kembali ke Qiangyue. Melihat ibu sungai yang menyiram mawar. Dia maju untuk memasak. Hema bertanya dengan bingung. Nona biasanya membaca buku. Mengapa Anda berpikir untuk menyiram bunga hari ini? Dia ingin berbicara dengan ibunya tentang apa yang terjadi hari ini. Aku pernah berpikir, permukiman kumuh milik negara. Tempat seperti ini sudah menjadi keberadaan yang paling tidak adil. Saya tidak berharap sekolah dibagi menjadi kelas yang tak terhindarkan. Tapi seekor kuda Nil yang menghabiskan separuh hidupnya sebagai pelaya. Rasanya biasa saja. Kemanapun orang pergi, mereka dibagi menjadi 3, 6, 9, delal. Yang sedang berkata, tapi Chu Mian tidak mau. Detik berikutnya, sebuah suara terdengar. Saya melihat langit menentang, tetapi muncul di belakang Chu Mian. Siapa yang membuat bayi kecilku tidak bahagia? Aku akan melakukannya untukmu. Pria itu perlu mengkonfirmasi sesuatu. Dia mengeluarkan majalah dan bertanya kepada gadis itu, apakah dia telah membacanya. Namun, baru-baru ini gadis-gadis membaca buku teks. Sekretaris seperti ini. Dia bilang dia belum melihatnya. Jadi pria itu menyerahkan majalah itu kepada gadis itu. Dan minta dia membacanya sekarang. Sebelum gadis itu bertanya apa yang dia lakukan. Pria itu mendominasi dan menarik gadis itu untuk duduk di pangkuannya. Dan minta gadis itu untuk membacanya kata demi kata. Pada kesempatan eksplorasi buku Chumia, kalender bosan bermain dengan rambutnya. Ini adalah kopi bubuk segar yang disajikan bersama ibu. Suatu hari saya mengambil merokok kopi. Baru saja akan meletakkannya di bibir Anda dan menyesaknya. Dan dia tidak punya waktu untuk mencicipi apapun. Chumi, katakanlah dia telah membaca konter di dalamnya. Suatu hari saya terkejut. Sudah berapa lama? Menurutnya, penyimpanan kapas tidak serius. Kemudian, dia mulai mengajukan pertanyaan kepada bank kapas di halaman 5. Kombinasi tipe teratas dalam industri hiburan. Di mana kau tinggal? Bawa asap dan simpan kapas. Langsung mengerti Litia, tapi biarkan dia membaca arti sebenarnya dari majalah itu. Kemudian dia dengan tenang menjatuhkan. Saya tinggal di perumahan bersama yang murah, ketika saya adalah yang termiskin. 4 orang berkerumun di sebuah ruangan kecil seluas 10 meter persegi. Sekantong mie instan untuk 4 orang. Tapi tatapan kekaguman yang menantang langit. Dia kemudian melanjutkan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih rumit. Ada 2 pasang sepatu pada gambar di sudut kiri bawah halaman 6. Satu pasangan memiliki cetakan bintang di atasnya. Berapa totalnya? Xumian berpikir kembali.
Katakan jawabannya sekarang. 5 buah, 3 besar dan 2 kecil. Hari itu telah dikonfirmasi. Xiaomian memang memiliki kemampuan untuk tidak pernah melupakan. Si kecil tidak hanya mampu, juga keterampilan yang bagus. Memori Lai. Surga menantang. Aku benar-benar tidak tahu apalagi kemampuan wanitanya. Apa yang dia tidak tahu? Wanita yang tidak menyukainya memiliki rahasia. Sebelum itu, tangan wanita itu dilatih dalam perjuangan mati Geto. Dan melupakan sesuatu adalah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir. Tapi jawaban ini, tapi gagal memuaskan pria cerita. Dia tidak suka terlalu banyak misteri tentang dia. Yang dia inginkan adalah segalanya tanpa pamrih dari Chumia. Bahkan jika Chumian mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, dia sudah menjadi miliknya. Pakailah selama sehari. Tapi saya masih berpikir wanita hanya berbicara. Tidak tulus. Chumian mendorong pria di depannya menjauh, Tuan Li. Saya pikir kami selaras. Dan Tuan Victory ini menurutnya sangat menggelegar. Aku melihatnya membungkuk dan mencium Chumian tanpa peringatan. Seperti itu. Ini seperti memasukkan pihak lain dengan erat ke dalam tubuh. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mau melepaskan Chunnya. Nada cukup tak berdaya, aku akan membiarkanmu berubah. Melihat ketegangan mereda, Chumian berkata lagi. Dia benar-benar tidak memiliki misteri untuk disembunyikan darinya. Tapi tempo hari, topiknya berubah. Tidak apa-apa ingin belajar. Namun, impian yang tidak realistis untuk membangun kembali daerah Kumul. Masih belum melakukannya. Itu bahkan bukan mimpi. Hanya satu. Itu hanya mimpi yang tidak pernah bisa kamu capai. Setelah mengatakan ini, tapi dia juga memberi janji pada Xiaomi. Setelah lulus, jika Anda ingin bermain, Anda bisa bermain. Jika Anda ingin bekerja, pergilah ke grupnya. Kecuali presiden. Pilih sisanya. Xiuming sedikit terkejut. Ini seperti bermain dengan seluruh konsorsium. Litian menggandeng tangan Chumia. Aku bisa bermain dengan hidupku untukmu. Apa itu konsorsium? Lalu Litian bertanya lagi. Anda memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa, maka kamu tidak. Ingat kami dengan jelas setiap saat. Bahagia. Chunyan, yang bereaksi dengan waktu, tersipu dan berteriak. Tidak. Akibatnya, segera dikatakan tidak. Tak apa, malam ini bisa memperdalam ingatan. Chumyan yang mesum dan provokatif ini memanggil tanpa malu-malu. Gadis ini hanya ingin lukisan ukuran bingkai yang tenang. Tapi selalu ada teh hijau yang mencari masalah. Chumia. Dengan tidak sabar bertanya, ada apa dengannya? Namun, He Shengli terlihat seperti bahan timah. Harapa. Simpan kapas dan pertimbangkan kembali, apakah akan bergabung dengan Yingkai. Saya tidak menyangka bahwa penyimpanan kapas tidak akan memakan saat ini. Keturunan dari kelompok orang berbakat ini jelas mengira dia ada dalam masalah. Itu tidak pantas untuk ditulis, meskipun Chumian sinis. Tapi He Shengli masih belum menyerah. Keluar dan masuk ke Yingkai. Anda bisa mendapatkan berbagai sumber daya untuk menginginkan hati satu sama lain. Tapi Chumian secara langsung menyatakan bahwa dia tidak punya orang tua. Tidak ada 3 generasi kemerdekaan. Tidak ada biaya masuk 100 watt. Pelajaran mengatakan bahwa ini dapat diserahkan kepadanya untuk dipecahkan. Akhir pekan ini adalah ulang tahun pernikahan orang tuanya. Banyak selebriti akan berada di sana. Saat itu, ia memperkenalkan kepada para pendahulunya. Jika Anda mendapatkan apresiasi mereka, lewati saja aturan tak terlihat ini. Mendengar ini, Chumian 4 tersenyum dan menatapnya. Lalu pergi ke He Shengli dan pasang strip gambarnya. Kau tahu siapa aku? Li Qingchang tahu. Kau tahu. Dengarkan ini. Ekspresi malu melintas di mata Kren Chiti. Lalu menganggun. Akui bahwa dia tahu bahwa Chumian adalah pacar saudara keduanya. Tapi dia dekat dengan Chumia.
Apakah untuk melewatinya? Lepaskan ikatan antara saudara kedua dan ayah. Namun, Chu Mian sama sekali tidak mempercayai kata-kata He Xianglei. Dia memperingatkan He Xianglei, jangan libatkan dia dalam bisnis keluarga. Jangan ganggu dirimu sendiri. Dia bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu. Saya tidak menyangka Chu Mian akan mengatakannya secara belak-belaka. Hai Xiangli masih bersikeras bahwa Chu Mian dapat menghadiri pesta makan malam. Setelah itu, dia dengan sedih mengungkapkan kepada Chu Ming. Jangan hanya karena kamu tidak menyukainya. Berikan kesempatan untuk memasuki klub Hingcai. Dan jika Anda tidak menyukai aturan Inggris AK, hanya dengan masuk kita bisa menghancurkannya. Kalimat ini membuat Chu Mian sedikit terharu. Hancurkan dia. Lotus akhirnya memindahkan Chu Mian untuk menghadiri pesta makan malam. Ketika dia turun dari atap, saya melihat Qian Nanan dari kejauhan, dan gadis lain menuju ke arahnya. Qian Nanan juga melihat He Xianglei dalam hal ini. Dia dengan cepat mencondongkan tubuh ke depan untuk menyapa. Tanyakan padanya apa yang dia lakukan di Akademi Sani. Dan He Xianglei berkata sambil tersenyum. Dia di sini untuk membujuk Chu Mian untuk diam. Segera setelah saya mendengar kata Chu Mian, wajah Qian Nanan penuh dengan rasa jijik. Saya tidak tahu apakah pencapaian Chu Mian benar atau salah. Mengapa menundukkan tubuh untuk membujuk orang seperti itu? Menyelesaikan. Perkenalkan He Xianglei pada gadis yang bersamanya. Akademi Seni di tengah hujan. Kali ini saya di sini untuk mengajar lukisan tema tahun ajaran Akademi Seni. Wan Yan mengucapkan selamat kepada Sakramen dan segera memainkan permainan yang hati-hati. Dia bilang dia melihat Chu Mian melukis di atap sekarang. Tetapi tidak ada syarat untuk apa yang dilukis di dalamnya. Dugaan juga harus bertema. Wajah Qian Nanan langsung murung saat mendengarnya. Saya memikirkan Chu Mian saat itu menjadi pusat perhatian pada ujian sekolah hukum. Sekarang saya masih ingin datang ke Institut Seni untuk menjadi pusat perhatian. Melihat Qian Nanan melamu. Hai Xiangli tahu bahwa lukisannya memiliki efek. Mencapai tujuan. Dia mengubah topik pembicaraan. Ajak Qian Nanan ke rumahnya untuk pesta makan malam akhir pekan ini. Omong-omong, bawa tetanggamu dari Institut Seni. Qian Nanan tampak tersanjung. Pertanyaan yang tidak pasti. Bisakah dia benar-benar menghadiri makan malam periode? Ekspresi sederhana He Xianglei tentu saja dia bisa pergi. Bukankah mereka selalu berteman baik? Sebelum dia Xiangli pergi, menggumamkan penjelasan tentang air buruk yang penuh dengan perut. Bagaimana angin pendek bisa keluar? Qian Nana bersembunyi di sudut satu-satunya cara untuk pergi di platform musim panas. Jaga penyimpanan kapas. Kapas disimpan di kelas kosong saat ini. Saya mendengar beberapa suara aneh. Jika Anda meletakkan tangan Anda, angkat kaki Anda dan berjalan keluar. Saya ingin melihat apa itu. Sedang hujan. Segera berlari dari arah lain. Jika Anda mengambil penyimpanan kapas, Anda berencana untuk merobeknya. Tapi aku tidak bisa berhenti penasaran. Buka folder. Ketika dia melihat pekerjaan di dalam, dia langsung terkejut. Komposisi ini, warna ini. Pasti lukisan yang diumumkan dan dipuji seluruh sekolah. Ini di luar pintu. Ada langkah kaki. Bahasa hutan itu buruk. Chu Mian kembali. Ia buru-buru mengganti selembar kertas kosong. Lalu cepat bersembunyi di bawah meja. Berdoalah untuk tidak ditemukan. Tapi sepertinya Chu Mian tidak menyadarinya. Sembunyikan pintu dengan klip gambar. Tunggu sampai penyimpanan kapas pergi. Berani merangkak keluar dari bawah meja di tengah hujan. Saya senang saya tidak ditemukan. Tapi dari sudut yang tidak bisa mereka lihat. Kaca jendela menunjukkan penyimpanan kapas. Sudut mulut menghubungkan busur itu. Senyumnya bahkan sedikit buruk. Setelah pertempuran sengit, gadis itu, meskipun sebagai kamar pengantin, tapi kebutuhan cepat akan air mata. Kelitian menatap Chu Ming dengan seringai di wajahnya. Katakanlah kamu yang paling sulit. Namun, Chu Ming tidak tahan dengan omong kosongnya. Ganti topik pembicaraan secara paksa.
Dia memberitahu Lydia, tapi Hiseng Li mengundangnya ke pesta makan malam. Dan saya berencana untuk pergi juga. Namun Litian mendengarkan ucapan Chumia. Jelas tidak bahagia. Jika Anda menyukai pesta makan malam, dia bisa memberinya satu. Anda bisa menari di pesawat atau memancing di kapal pesiar. Jangan memulai tanpa menatap mata seorang pria. Masih kalimat yang sama. Dia ingin melawan langit. Tapi udara tiba-tiba menjadi dingin dan kejam. Terus terang, jika Riga sengaja menciptakan Wan. Jangan berharap dia datang untuk menyelamatkan, kalau begitu. Chumian jelas tahu bahwa orang-orang Riga tidak berani memintanya. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa kali saya diculik. Pria itu mendengus dingin, seperti yang diharapkan dari wanitanya. Bertindak agar Anda mampu membelinya. Kemudian dia dengan bangga memintanya untuk mendukungnya. Melihat presiden yang sombong dalam suasana hati yang buruk, Chumian berkata dengan cepat. Hanya periode overhead. Dia bisa mengatasinya sendiri, dan kemudian dia menjelaskannya kepada pria itu. Alasan dia pergi ke pesta makan malam. Saya tidak ingin dekat dengan rumah. Aku tidak ingin menyakitinya. Saya hanya punya pertimbangan lain. Dengarkan ini. Bibir tipis Lydia melengkungkan sentuhan busur. Nadanya juga sangat melembut. Apa kau begitu takut aku akan salah paham? Chumian merasa bahwa beberapa hal masih jelas. Chu lebih baik. Namun Litian berbalik dan menekannya. Saya melihat Anda tidak ingin tidur. Begitu banyak omong kosong. Di bawah ini adalah konten berbayar. Harta karun pasti tidak ingin melihatnya. Bagaimana waktu berlalu? Dalam sekejap mata, ini adalah hari makan malam periode. Saya melihat Chumian dalam gaun malam putih. Elegan dan mulia. Datanglah ke Lijia Manor. Itu adalah Qian Nanang yang melihat wajah Chumian tiba-tiba berubah. Dan kemudian menjadi marah dan asam. Berarti, Anda benar-benar menyebutkan surat undangan. Apakah terlalu banyak di kota? Tapi Chumian tidak melihat badut itu. Tiba-tiba, lama tidak bertemu terdengar dari belakangnya. Gadis ghetto pergi makan malam bisnis besar. Teman sekelas antar bintang yang juga diundang. Tertawalah padanya karena tidak layak untuk perjamuan tingkat ini. Gadis itu terlalu malas untuk memperhatikan mantan Nanan badut yang melompat. Lama tidak bertamu. Xianjun melangkah maju untuk menyapa Chumia. Tapi Chumian sangat marah di dalam. Setiap kali saya bertemu orang ini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kemudian pelayan memperkenalkan. Masih ada jarak tertentu dari interior manor. Untuk mengambil mobil patroli. Feng Xiangjun di dalam mobil dengan hati-hati bertanya pada Chumia. Saya masih mengungkapkan beritanya kepada pelancong untuk tahun itu. Dan membencinya? Namun, Chumian tahu. Apa yang sebenarnya ingin ditanyakan oleh Kabupaten Fengxian bukanlah pertanyaan ini. Sebenarnya, yang ingin saya tanyakan adalah dia dan Li Tianque. Apa hubungannya? Kabupaten Fengxian langsung dihancurkan oleh Chumia. Entah kenapa, aku tidak bisa menggantung wajahku. Dia benar-benar bingung. Juga ingin tahu jawabannya. Chumia melihat kalimat Fengxian dengan acuh tak acuh. Katakan saja padanya, saya memang dengan surga menentang. Setelah benar-benar mengetahui jawabannya, Kabupaten Fengxian langsung tercengang. Mata penuh kesedihan. Chumian tersenyum dan mengingatkan prefektur Fengxi. Jangan beritahu siapapun tentang hubungannya dengan Tian Tianque. Jika tidak, dia akan diculik suatu hari nanti. Hantu juga akan menyalahkannya. Mendengar bahwa Kabupaten Fengxian bahkan lebih sedih. Dia tahu bahwa Chumian masih berjuang dengan masa lalu. Percaya padanya, tapi dia masih ingin mengingatkan Chumia. Sarana selalu sombong dan kejam. Bukan pertandingan yang bagus. Chumian tidak ingin mendengar terlalu banyak omong kosong dari Feng Xianju. Bukan urusannya, apakah dia pantas mendapatkannya atau tidak. Melihat punggung Chumia. Feng Xian pria tampan, haruskah kamu meninggalkannya? Aku tidak ingin kamu menderita. Anda ingin rumah yang stabil. Aku hitam ini. Gaun sampainya untuk Sakram.
datang ke arah mereka dengan gembira. Saya melihat Chunyan dan Feng Shen Conti bersama. Tanya Tuan Feng Shan secara langsung. Apakah dia teman kencanmu malam ini? Xiao Mian menggelengkan kepalanya menyangkal. Feng Xianjun juga berkata, mereka kebetulan berada di mobil yang sama di kota yang sama. Hai Sheng Li tidak bertanya lagi saat melihat ini. Biarkan para pelayan membawa mereka masuk terlebih dahulu. Saya akan membantu Chu Mian memperkenalkan senior asosiasi Yingcai nanti. Pada saat yang sama, Li Tian melampiaskan emosinya di arena bowling. Meng Su sebagai pendamping. Aku kelelahan. Dia tahu bahwa meskipun bos mengatakan dia tidak akan kembali ke rumah Li, tapi saya juga khawatir Nona akan dipermalukan oleh tuannya. Jadi temukan langkah bagi bos untuk turun ke Tuan Li. Kalau tidak, saya akan mengirim Anda ke sana untuk melihatnya. Gadis gua takdir untuk menghadiri pesta makan malam masyarakat kelas atas. Pacar CE-nya menyeret asisten untuk minum. Asisten mengatakan kepada bos bahwa Tuan mungkin mempermalukan Nona. Tapi Chori tidak memiliki sedikit pun kegugupan. Dia mengatakan bahwa Chu Mian pergi sendiri. Anda layak untuk dipermalukan. Meng Su batuk kering langsung. Jarum bawah laut Li Zongxi. Pada saat yang sama, penyimpanan kapas dibawa ke ruang tamu yang mulia dan mewah. Karena Wakil Menteri Akuntansi Xiao Rui melihat penyimpanan kapas, segera mengejek. Elegan, terima kasih. Mengapa datang ke masyarakat kelas atas seperti itu? Insiden kotor uang mabuk. Begitu kalimat ini keluar, pria paruh baya yang duduk di sebelahnya bertanya, siapa ini? Pak Huang mengikuti ujian di sekolah hukum beberapa waktu lalu. Es kepiting. Pedas. Tapi ketika saya senang, saya mendengar bahwa biaya masuk adalah 100 watt. Ini seperti menyentuh jiwanya yang lebih tinggi. Buang saja datanya. Seorang pejalan kaki menjawab. Beberapa senior meritokrasi mendengar ini. Satu demi satu. Saya belum pernah melihat orang yang begitu sombong dalam hidup saya. Ketika Kabupaten Fengshan melihat Chu Mian diserang oleh begitu banyak orang, segera blokir di depan Chu Mian tanpa ragu. Peringatkan pihak lain untuk tidak berbicara terlalu kasar. Xiao Rui tidak hanya tidak menahan diri sama sekali. Kau terlalu banyak bicara. Terus terang, Chu Mian berhubungan dengan tuan muda ketiga dari keluarga Feng. Chu Mian berdiri di samping Kabupaten Fengxi. Dia dengan tenang bermain dengan tangan kecilnya. Bukan dia yang mereka ajak. Ini adalah pria paruh baya. Dia meneriakkan Chu Mian dengan jijik. Dikatakan untuk bernalar dengannya. Chu Mian menjawab dengan sopan. Oke, setelah. Pria paruh baya itu mulai mengobati Chu Mi. Bicara tentang kebenaran. Dunia hutan ini. Penguasa kelas atas memberikan aturan bertahan hidup yang stabil. Orang biasa hanya perlu tunduk. Hidup yang stabil sudah cukup. Kata-kata ini membuat Xiao Mian merasa sakit. Dia bertanya pada Pak Huan. Aturan yang ditetapkan oleh Anda CHEBOL-S. Sungguh untuk orang biasa. Layar penuh tanda tanya yang dilontarkan Pak Huan. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Kemudian Xiao Mian berdiri. Katakan lagi dan lagi. Anda hanya mencoba memastikan keluarga Anda. Generasi telah berdiri tegak di puncak piramida. Dan sangat menghalangi. Jangan beri orang lain kesempatan untuk berkembang. Gadis-gadis ghetto ditertawakan oleh generasi kedua yang kaya. Pembicaraan belak-belakan tentang pesta makan malam kelas atas semacam ini. Tidak untuk rakyat jelata seperti dia. Pada makan malam menstruasi yang mewah, kebanyakan orang melakukan serangan pribadi terhadap Chunya. Pria paruh baya itu mengatakannya dengan baik untuk berunding dengannya. Faktanya, dia tidak mengerti aturan permainan orang kaya itu. Pada tahun-tahun awal, pria paruh baya ingin menjadi pelacur. Saya ingin membuat kartu asli. Wajah Xiao Rui berubah ketika dia mendengar ini. Maaf. Chu Mian mengatakan bahwa jika tidak ada lubang di otak. Kurasa aku mengerti. Artinya secara harfiah.
Pak Huang jelas sangat marah. Dan kemudian dia berkata dengan dingin, gadismu sangat fasih. Tetapi mengatakan begitu banyak tidak mengubah, apa pu? Anda ditakdirkan untuk tidak memasuki Inggris. Saya tidak bisa masuk ke lingkaran selebriti. Wenyan, orang yang lewat di samping, juga bergegas menggema. Tidak peduli seberapa baik warga sipil memiliki otak. Mereka hanya ditugaskan untuk bekerja untuk mereka. Xiao Rui memandang Chung Yang dengan jijik. Mengejek setelah itu. Saya menyarankan Anda untuk bersikap praktis. Awal 8 orang kaya dapat memasuki masyarakat kelas atas lebih cepat. Dan Anda bisa terbang dan berteriak. Apalagi yang bisa kau lakukan? Setelah mendengarkan mata Chung Yang dengan tegas mengatakan, apakah dia memiliki kemampuan? Segera tahu. Kemudian, dia berjalan langsung ke Xiao Rui. Menatapnya. Xiao Rui ketakutan dengan momentum Chulmia. Ada kepanikan yang tak bisa dijelaskan untuk sementara waktu. Saya melihat Chulmia. Dia mengulurkan tangan dan mengambil anak panah dari tangan Xiao Rui. Kemudian, dia melemparkan anak panah itu keluar dengan usapan. Angin bertiup di depan Xiao Rui. Jepret! Anak panah Chumian mengenai sasaran. Chumian dengan lembut mengaitkan bibirnya. Nada suaranya sangat sarkastik. Bagaimana dengan keturunan berbakat? Anda bahkan tidak bisa melempar anak panah. Apalagi yang bisa kau lakukan? Wajah Xiao Rui menjadi putih untuk sementara waktu. Saya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, bahkan jika saya menggigit gigi. Pada saat ini, kelas masuk pada waktu yang tepat. Pura-pura bilang pedas. Kau sudah sampai. Saya akan memperkenalkan Anda. Tapi dia punya lebih banyak untuk dikatakan. Disela oleh Xiao Rui. Kemenangan, jangan menjadi orang baik tanpa alasan. Si sangat mulia. Bagaimana Anda bisa melihat orang Inggris? Chung Yan sangat langsung. Dia menyatakan bahwa dia sangat tidak menyukai Hing Cai. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Dia Xingli meraih Chung Yan meminta maaf. Pedas maaf. Apakah mereka mengatakan sesuatu untuk memprovokasi saya? Minta maaf untuk mereka. Chung Yanxi tersenyum. Melihat Balian sambil tersenyum. Wanita ini benar-benar bisa berpura-pura. Bukankah ini hasil yang dia inginkan? Kemenangan itu sangat buruk. Dia sengaja membuat Chung Yan dikucilkan di perjamuan. Kemudian, perlahan muncul. Dan kemudian dengan munafik mengatakan bahwa segala sesuatunya menjadi seperti ini. Dia memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, ia harus berbicara atas perilaku yang tidak masuk akal dari para siswa ini. Maaf Chu Kapas 4 senyum. Melihatnya sambil tersenyum. Nada dengan sarkasme. Dia sangat baik. Setelah mendengar ini, Ke Xiangli mengerutkan keningnya. Pura-pura terkejut. Mereka benar-benar memilihmu. Mengatakan itu, dia akan menelepon dan memberitahu saudara kedua. Daripada disalahkan nanti. Lebih baik akui kesalahanmu dulu. Xiao Mian merasa tidak bisa dijelaskan. Hanya Guan Litian, ada apa sebenarnya? Pada saat yang sama, di apartemen Meng Shu, dua pria besar kebetulan bersama. Meng Shu hampir tidak bisa berkata-kata. Dari pagi hingga malam. Tidak pernah menang sedikit pun. Dia dengan lemah menyatakan bahwa dia sangat mengantuk dan ingin tidur. Tapi itu adalah hari yang menyenangkan. Dia bilang dia ingin bermain lagi. Tiba-tiba, telepon di samping berdering. Paman Meng terlihat seperti Xiang Lies. Dan tanyakan pada Litian, apakah ia mau menjawab. Litian pasti tidak akan mengangkatnya saat mengganti layar. Tetapi untuk berpikir bahwa bayinya masih menstruasi. Buka pintunya dengan suara dingin. Saya melihat ujung telepon yang lain dan gadis sisa berkata dengan lemah. Memimpikanmu, aku telah melakukan sesuatu yang salah. Mengaku padamu. Setelah itu, dia mengatakan bahwa dia mengundang Chumia ke pesta makan malam. Tapi dia tidak melihat Chumia untuk sementara waktu dan dia jarang. Kemudian, dia juga mengatakan bahwa dia mengenal Chumia. Ini pacar kakak keduaku. Saya harap asisten Driam dapat membantu memberitahu saudara kedua. Maafkan aku.
Suatu hari, saya akan mematahkan gigi ini. Berdiri dengan marah. Ia membuang gamepat di tangannya. Sekelompok apa? Beraninya kau menggertak benda kecilnya. Meng Shu menatap Li Zhou di tepi amuka. Dia buru-buru bertanya, apakah dia ingin kembali ke Shuangyuan untuk melihatnya. Li Tian bilang ia akan pergi secara langsung. Ini adalah ponsel yang dia pegang di tangannya. Membuat suara senandung. Saya melihat pesan dari Chumia. Katakan padanya untuk tidak percaya apa yang dia katakan pada Victory. Apalagi, itu ayah pahlawan. Itu juga kakak yang diabaikan. Putri teh hijaunya juga. Saya berpura-pura mengatakan bahwa saya ingin membantu Chum Yan memasuki Hincai. Kapas Chu langsung dibongkar. Dia ingin lebih dekat ke langit melalui dirinya sendiri. Saint Lei mengakui bahwa dia memang egois. Tapi itu semua untuk ayahnya. Bisa menuntaskan dendam dengan kakak kedua. Chum Yan langsung mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepada He Xianglei. Sebuah pesan dari surga. Saya tidak akan pernah datang. Bukan urusanku apakah kamu diganggu atau tidak. Saat dia Xiangli melihatnya, dia menanyakan keraguan di hatinya. Apa biasanya kamu akur dengan kakak keduamu seperti ini? Chum Yan mengerutkan kening sedikit, ekspresi sedikit sentimental. Anda adalah kenari Litia. Ini tidak berjalan dengan baik. Jadi jangan pukul dia. Akting yang luar biasa Chun ya. Dia Xiangli tidak bisa tidak berpikir. Mungkinkah dia salah menebak? Wanita dan saudara laki-laki kedua ini benar-benar tidak sebaik itu. Akhirnya, Chum Yan berkata dengan dingin. Tidak saling mengenal di sekolah di masa depan. Biarkan saja dia. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tapi detik berikutnya, saya mendengar seseorang berteriak dengan penuh semangat. Tuan Li ada di sini. Suara itu baru saja jatuh. Para tamu membisikkan sesuatu. Kia, penjelasan gugup acak gudang Liking, jangan main-main dengan Litia. Kesal, Anda harus berkomunikasi dengan baik. Mendengar kata-kata itu, pria tua itu mendengus. Adalah baik untuk mengatakan hal-hal baik tanpa menghancurkan jelaga. Hanya melihat Litia. Aku masuk dengan santai dari luar. Menatap lurus ke arah Chum Yang di tengah kerumunan. Tapi nimfa di sebelahku tersipu. Saya pikir Litian sedang melihatnya. Pada saat ini, pasangan. Datanglah ke Litian, tapi siapa? Haya berkata dengan lega, tapi dia bisa datang melawan langit. Saya sangat senang. Hasilnya adalah sarkasme yang menantang langit, tetapi tanpa henti. Pernikahan kedua juga sepadan dengan masalahnya. Melihat anaknya begitu tidak sopan. Li Qingchang hanya ingin mengirimnya pergi. Tapi dia dihentikan oleh Haya. Jadi Haya berinisiatif untuk menyenangkan. Tanyakan pada Litian, apakah kau bisa membelinya dengan wajah melawan langit, tapi nadanya bahagia. Bagaimana cara berdansa dengan wanita cantikku? Ini dia Xianglei. Relawan. Katanya dia sedang berlatih tarian sederhana selama ini. Bisakah kau? Tapi langit bahkan tidak menatapnya. Datang langsung ke Chunya. Kampung halaman jauh dari benar dan salah. Buat sedikit transparan dan menyelinap pergi. Akibatnya, presiden yang sombong mengundangnya untuk menari. 1000 gadis tidak mau. Dan bilang dia tidak bisa menari. Namun pria itu menyeret tangan kecilnya langsung ke tengah. Katakan saja kamu punya kaki. Semua orang terkejut. Memikirkannya, tidak selalu seperti pria malang ini. Hanya He Xiangli yang tahu kenapa. Dengan musik yang diputar, punggung gadis itu digenggam ringan. Orang-orang menari mengikuti gerakannya. Lalu Litian tak segan memuji. Gadis itu menari dengan baik. Saat ini, Chu Mian Xiaoxian bergumam. Bukankah kau tak ikut? Alhasil, katanya mendominasi hari itu. Barang-barangnya adalah seekor anjing.
Bukan terserah orang lain untuk mengejek. Mendengar ini, Chu Mian membantah dengan marah. Aku bukan anjing. Pada hari itu, sepertinya, dia anjing yang tidak tahu harus berbuat apa. Meremehkan sosialita di sekitar. Dia memelototi Chu Mian dengan keras. Setelah hari ini, dia menjadi duri dalam daging mereka. Sekarang gigi akumulator kapas gatal. Salahkan langit, tapi itu menyebabkan dia masalah yang tidak perlu ini. Xiao Rui yang sedang menonton, mau tidak mau bertanya. Kakakmu tidak terlalu menyukai wanita ini, bukan? Ini jalang licik He Sheng Lei. Ledakan pujian lainnya untuk penyimpanan kapas. Mengatakan bahwa menyimpan kapas akan melakukan apa saja. Itu normal bagi saudara kedua untuk menyukainya. Xiao Rui mendengar ini. Berpikir wajah gelap. Jika Anda harus melakukannya hari ini, Anda dapat mempermalukan diri sendiri dengan menyimpan kapas. Setelah Tarya, hati semua orang menonjol dengan kematian. Lalu langsung mengerubungi Litia. Perebutan pujian. Dia Xiangli mengajari Chu Mian yang diperas. Dengan senyum palsu dan membual tentang seberapa baik Anda menari. Chu Mian menanggapi dengan sikap suam-suam kuku. Dan bilang dia akan pergi. Tapi Xiangli meraih tangan Chu Mian. Jangan biarkan dia pergi. Kemudian dia membawanya ke aula samping yang mewah. Tapi melawan langit, Buddha Agung Inu juga ada di sana. Hai Xiangli langsung menarik penjaga di sebelah kanan. Biarkan Chu Min duduk. Tapi kali ini, Litian bahkan tidak menatap Chu Mi. Acara terus jatuh di piala di tengah. Gadis itu diundang. Pergi ke pesta makan malam masyarakat kelas atas. Tapi orang-orang yang datang ke sini, semuanya kaya. Jadi kelompok orang ini yang menganggap mereka lebih unggul. Menangkapnya adalah sinisme. Dan wanita baru He Sheng Lei. Setelah selimut Katun Chu dimainkan. Hanya lama terlambat. Siapapun yang melihatnya tahu itu disengaja. He Sheng Lei meraih tangan Chu Mian. Bawa dia ke aula samping kelas atas. Tapi Litian ada di sana. Tapi Chu Mian dan Litian berkata, mereka tidak ingin mempublikasikan hubungan mereka. Hai Shangli bilang dia sangat senang hari ini. Karena kakak kedua juga ada. Tapi teman-temanku ada di sana. Jadi inilah bersulang. Semua orang memberi wajah. Ambil kacamata mereka. Hanya Chu Mian dan Litian Ko. Ia menatap teh putih susu di depannya tanpa berkata-kata. Piala di tengah hujan. Schadenfreude mengatakan bahwa mantan piala Nan salah. Lalu Xiao Rui berkata sinis. Terima kasih untuk nada tinggi itu. Apakah Anda bahkan tidak mengangkat gelas Anda untuk bersulang di kota? Tapi melawan langit, busur sudut mulut sedikit terangkat. Menatap Chu Mian, saya ingin melihat bagaimana dia melawan. Saya melihat Chu Mian memuji Xiao Rui karena melakukan detailnya dengan baik. Pasti menghabiskan banyak uang untuk menyuap pembantu. Xiao Rui langsung berkeringat dingin. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan Chu Mian. Tiba-tiba bang. Cangkir itu jatuh ke tanah dan pecah. Melawan langit, dia membuka mulutnya untuk pelayan. VIP ini memintamu menghabiskan. Berapa biaya yang Anda kenakan? Pelayan yang disuap langsung menggigil. Berlututlah di tanah dengan puff. Akui bahwa Anda juga terobsesi. Menerima uang dari guru Xiao Rui. Sengaja salah meletakkan gelas anggur untuk Nonazi. Xiao Rui dengan cepat berdiri dan ingin berdebat. Tapi itu tidak jelas. Aku melambaikan tanganku dengan tidak sabar hari itu. Saya meratapi mengapa saya selalu memiliki makanan panggang ini. Sesuatu di luar. Menshu melihat ini. Segera hilang, biarkan seseorang mengusir pelayan itu. Apa yang menunggunya akan menjadi kehidupan yang suram. Xingli tahu bahwa saudara keduanya benar-benar marah. Cepat keluar dan minta maaf. Mengatakan itu salahnya. Tidak ada disiplin yang menakutkan.
Alhasil, Li Tian tidak memberikan wajah apapun menakutkan untuk mengejaknya karena kemampuannya. Jaga dirimu. Lalu dia mengatakannya dengan nada yang paling biasa. Beli para pelayan keluarga Li di tempat keluarga Li. Sepertinya dia dianggap sebagai 1 juta. Meng Xiu akan segera melapor. Grup Xiao selalu menjadi pelabuhan untuk menstruasi. Pergi ke laut selama sehari tetapi dengarkah. Tunjukkan ketidakpedulian. Hentikan semua proyek keluarga Xiao. Pria itu menyuap pelayan untuk membodohi Chu Mia. Tapi aku tak menduga, trik kecil ini diekspos oleh Chu Mia di tempat. Tapi kelitian tidak begitu mudah untuk diajak bicara. Menakutkan untuk membeli periode waktu untuk menstruasi. Perlakukan dengan jelas sebagai hiasa. Jadi dia membiarkan Meng Xiu berhenti memancing dan berbisnis dengan keluarga Xiao. Bagaimanapun, itu hanya grup keluarga Xiao. Dia tetap tidak peduli. Xiao Rui menjelaskan dengan panik. Dia tidak berniat membuat masalah di rumah Li. Hanya saja saya dipermalukan di depan umum oleh Chu Mian sebelumnya. Jadi saya hanya ingin mengambil kesempatan untuk memperbaiki Chu Mia. Li Tian sedikit penasaran. Betapa terhinanya dia. Xiao Rui buru-buru menghukum Chu Mia karena memarahi mereka terakhir kali. Katakan, jika Anda membuat jam tangan dan membangun gapura. Suatu hari, dia mengangkat alisnya dan menatap Chu Mia. Anda mengatakan jawaban jujur Chu Mia. Itu yang dia katakan. Tanpa diduga, Li Tian justru memarahinya setelah mendengarnya. Tapi dia tidak seperti mereka. Dia tidak pernah meninggalkan alun-alun di mana semua orang diberkati. Kata-kata Kui kaget. Mereka semua menatap manik-manik itu. Meng Xiu segera menjadi pengawal. Pengawal itu segera keluar dengan jurang besar ini. Saat ini, sebuah suara datang dari belakang Li Tian. Saya melihat ayah Kabupaten Fengshan memegang piala. Cangkir Zhen mengatakan saya selalu mengagumi sofa Anda. Dengan tegas ingin bersulang untukmu untuk secangkir wang-wang. Dan tolong lakukan. Meski duduk di kursi hari itu. Tapi juga cukup wajar untuk menyentuh cangkir bersamanya. Tapi bekas kota Cina Selatan. Saya merasa tidak nyaman ketika saya tidak melakukan apa-apa untuk sementara waktu. Dia mempertanyakan Fengshan County. Karena Tuan Feng telah bersulang untuk Tuan Li. Bukankah seharusnya dia bersama si Xiangla? Apakah Hi Xiangli selalu bersulang? Omong kosong apa yang Feng Xianjun bicarakan tentang Cikian Nanang? Tengkorak Chu Mian sakit. Hilang Xiao Rui. Sulit untuk mendapatkan uang lagi. Rick tiba-tiba terlihat jelek. Tanya Aeolus. Siapa gadis ini? Feng Xianjun buru-buru menjelaskan. Bukan itu yang mereka katakan. Dia dan Stacy hanya teman baik. Tapi Wang sulit untuk terus membuat pisau. Pedas adalah pacar Feng Xiao, kan? Terakhir kali saya bepergian, saya bilang Anda adalah pasangan. Kali ini Anda mengenakan pakaian pasangan untuk menyegilnya lagi. Bintang kecil itu ada di tenggorokannya. Saya pikir itu sudah berakhir. Beraninya anak ini merampok seorang wanita sejak hari itu. Terlalu berani. Dia Xiangyi sedang duduk di sana. Dia menyesap sampainya. Tapi aku tidak bisa menyembunyikan senyum di sudut mulutnya. Anak laki-laki yang menghukum gadis itu karena menyinggung. Jadi saya menjadi sasaran di mana-mana di pesta makan malam. Saya pikir saya akan menyingkirkan tim. Blokade Xiao Ruilgan akan lebih bersih. Tapi Qian Nanan di sini untuk membuat masalah lagi. Katakan di depan umum bahwa Chu Mian terhubung dengan Fengshan County. Pakaian pasangan adalah bukti. Segel. Shen Jun dengan cemas menjelaskan bahwa dia dan Chu Mian hanyalah teman baik. Saya harap Anda percaya padanya. Dengarkan kata-kata teman baik. Chu Mian berkata dengan dingin bahwa Feng Xiao terlalu menyanjung. Bagaimana saya bisa berteman dengan Anda? Untuk menghindari rasa malu. Bisakah kamu melepas jasmu? Tidak, biarkan aku melepas rokku. Feng Xianjun buru-buru melepas mantalnya. Itu hanya kebetulan. Dan memperingatkan mantan Nanan untuk tidak berbicara omong kosong.
Meskipun dikatakan bahwa tapi piala Tong Litian diperas dengan erat. Tidak sulit untuk melihat. Dia dalam suasana hati yang buruk tentang hal itu. Yang sebelumnya Nanan tidak hanya tidak menahan. Sebaliknya, itu bahkan lebih dibesar-besarkan. Anda berada di mobil patroli yang sama. Hanya bercanda, saya pikir Anda sedang jatuh cinta. Begitu kata-kata ini keluar, mata Chumya langsung menjadi tajam. Kamu belum cukup pelajaran Kian Nanan untuk mulut, Namun, Kian Nanan mengira telah menginjak ekor Chumya. Kata tanpa hambatan. Ternyata Tuan Li baru saja mengajakmu berdansa. Jadi itu diklarifikasi. Bagaimana Anda melakukan tarian dan itu harus diklarifikasi. Aku melihat langit menantang tapi dengan dingin membuka mulutku. Sekarang aku menggigil karena kesulitan. Tapi jangan lupa untuk membuang kapas dari air. Si Xiangla ingin mendapatkan bantuanmu. Menantang surga, sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia melihat Chumya. Mengapa Anda menginginkan bantuan saya? Hasilnya tidak menunggu Chumyan berbicara. Pria itu berkata dengan jijik lagi. Bagaimana? Saat ini, wanita sangat delusi. Permisi. Aku masih tidak menyukai sesuatu sepertimu. Meskipun Chumyan memikirkan Litian, tapi ia akan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Tapi setelah mendengarnya, aku hanya bisa merasa sedih. Tapi Xiangli melihat melalui pikiran Litianku. Jelas marah. Untuk berpura-pura tidak masalah. Bahkan, itu untuk melindungi kompetisi. Litian tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Ia takut melakukan sesuatu yang akan ia sesali. Dia menyerahkan cangkir berdarah itu kepada Meng Xiu. Saat itulah dia mendengar seseorang mengatakan Chumyan barusan. Dan prefektur Fengxi. Ketiga pasangan. Kecemburuan. Lihatlah warna merah yang mengalir di telapak tanganmu. Saya merasa bahwa saya telah menjadi pemalu. Dia takut wanita itu tidak bahagia. Ini adalah pengganggu sofa yang menentukan di mata semua orang. Presiden Dao. Tapi menjadi pemalu bagi seorang wanita. Dan tahan dengan dia mengenakan warna yang sama dengan pria lain. Tapi dia benar-benar takut go publik dengan hubungan mereka. Chumyan mungkin telah terjepit. Jika kamu tidak bisa melindunginya sekali saja, dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan dia. Semakin aku memikirkannya hari itu, semakin menyebalkan aku. Tinggalkan saja pesta makan malam yang membosankan ini. Chumyan melihat keluar jendela dan menggema. Kata-kata memalukan barusan. Pukul dia. Dia tidak hanya tidak marah. Aku bahkan merasa seperti membantunya hari itu. Hanya memanjakannya. Dia Xiangli datang ke Chuming. Mohon maaf atas ketidaknyamanan malam ini. Tentu saja, Chumyan juga tidak terbiasa dengannya. Ungkapkan posisi Anda secara langsung. Jangan mengundang diri sendiri setelah menang. Alhasil, He Xiangli mengubah topik. Dia ingin tahu apa kontradiksi antara He Van Deving dan Chumya. Apakah Anda membutuhkan dia untuk membantu membujuk Anda? Menghadapi He Cheng, teratai putih kecil berdiri. Chumyan berkata dengan sinis, bujukan apa yang kamu ambil? Aku bahkan tidak memikirkannya. Aku akan memberimu wajah hari itu. He Xiangli hampir mati tersedak oleh kata-kata Chumya. Akar. Katanya dia akan membuat secangkir madu hidrolisis hangover untuk saudara keduanya. Chumyan berkata sambil tersenyum penuh arti. Kakakmu sangat baik padanya. Setelah mengatakan itu, biarkan Xiao Belian pergi dengan cepat. Dan dia meninggalkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak terlalu jauh. Sebuah tangan tiba-tiba terulur. Aku menggandeng lengannya, dan aku menariknya masuk. Anda bisa merasakan gerakan. Lihat ke belakang. Saya melihat koridor panjang kosong. Ini entah kenapa jahat. Aku membenci Chumyan karena berbalik melawan langit, tapi dinding ditumbuk di dinding. Jika seorang pria bertanya kepadanya, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadanya. Chumyan menatap pria di depannya. Saya sangat menghargai bahwa dia tidak main-main di depan semua orang.
Tapi dia juga benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Jadi saya pikir itu murad untuk mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba hari itu dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan genit. "Ah Mian, bisakah kamu melihatku?" Chu Ming sedikit bingung dengan luka di telapak tangannya. Hasilnya, bos yang tidak pasti mengatakan dia melakukannya. Chu Mian dengan hati-hati membalut luka pria itu. Saya berencana untuk berbicara dengan langit, tetapi Alasa, jangan memaksakan semuanya padanya, oke? Tapi keesokan harinya. Tapi dia meremas tangan Chu Mian dengan erat. Dia mendengar wanitanya dan amplop di mobil yang sama. Mobil itu benar-benar gila. Aku tidak bisa menahan diri. Presiden yang berbahaya dan mendominasi. Karena luka kecil di telapak tanganku. Dia benar-benar memohon kenyamanan pada gadis itu. Jadi gadis itu mengeluarkan benangnya. Tanpa sengaja membalut lukanya. Tapi pria itu terlibat dengan hal-hal di pesta makan malam yang membuatnya cemburu. Hal yang cemburu. Dia juga mendorong Chu Mian ke bawah. Kembang api di luar jendela mekar liar di langit malam yang sunyi. Chu Mian menatap pria di depannya lucu. Tanyakan padanya, apakah dia benar-benar mencintai dirinya sendiri. Suatu hari, wajar untuk tidak mengakuinya. Sebaliknya, dikatakan bahwa Chu Mian sedang bermimpi. Ini perut seseorang. Cip Ko ingat. Takut akan hal kecil yang tidak tahu berterima kasih ini. Hari itu, ia segera bangkit dan pergi memanggil para pelayat untuk menyiapkan makan malam. Setelah menunggu beberapa saat, pria itu belum kembali. Chu Mian berencana untuk turun dan mencari sesuatu untuk dimakan sendiri. Saat dia turun ke bawah, saya mendengar Li Tian berdebat dengan ayahnya. Aku melihat bahwa Li Qingchang memarahi Li Tian, tapi dia adalah serigala bermata putih. Anda memerah saya. Kau memaksaku mundur dengan pistol. Tak seorang pun di seluruh ibu kota kekaisaran tahu. Kamu beruntung, tapi kamu tidak benar. Li Qingchang semakin marah. Pembicaraan langsung melahirkan serigala bermata putih. Xiao Bai dengan cepat keluar untuk menjadi pembawa damai. Tapi Li Tian sama sekali tak memberi ampuh. Peringatan Li Qingchang hehe untuk mendirikan ibu dan anak. Jangan mencoba membekukanmu pada wanitanya. Jika penyimpanan kapas kehilangan sehelai rambut, apakah mereka melakukannya atau tidak? Tapi kesalahan pasti akan menimpa mereka. Kata-kata ini akan membuat 7 lubang Li Qingchang menjadi asap. Andai aku tahu kau akan terlahir sebagai pemberontak, seharusnya aku mencekik ibumu sampai mati. Jangan biarkan dia tinggal. Namun, sang ibu adalah milik Li Tianku. Anti penua. Aku melihat dia mengeluarkan pistol dan memasangkannya di kepala Li Qingchang. Pada saat yang sama, Meng Shu memberitahu Chu Mia. Li tidak benar-benar melakukannya. Karena sebelum istrinya meninggal, saya menjelaskannya dalam catatan bunuh diri. Tidak peduli apa kebencian. Anda tidak bisa menyakiti keluarga Li. Chu Mian secara acak menghampiri mereka berdua. Angkat air mineral di tangan Anda dan katakan, aku di sini untuk mengambil air. Anda melanjutkan. Tapi detik berikutnya, botol air mineral dihancurkan ke gudang Li Qi. Chu Mianshun berjalan pistol di tangan Li Tianku. Bang! Peluru itu melewati telapak tangan Li Qingchang. Ini adalah orang acak di mata orang lain. Tapi dengan ringan meraih pistol dari tangan prianya. Dia menarik pelatuk di tangan kiri Li. Ada ledakan keras. Peluru menembus telapak tangan Lawa. Dan secara provokatif mengatakan bahwa saya bukan orang yang menentang surga. Menembakmu tidak bertentangan dengan keinginan istrimu, ah? Rasa sakit membuat wajah Li Qingchang menjadi pucat dalam sekejap. Teriak keras. Hanya melihat ini, aku mengepalkan tinjuku dan ingin melakukan sesuatu pada Chu Mia. Namun Li Tian di samping mengertakkan gigi dan meraung. Jangan berani menyentuhnya. Dan kemenangan benar-benar menakutkan. Ingatkan pelayan untuk memanggil dokter. Gudang Libert yang reaktif. Berlutut di tanah kesakitan. Di balik layar histeria.
Apa yang sedang kalian lakukan? Dapatkan aku gadis ini. Haya buru-buru berlari ke depan dan bertanya pada suaminya dengan prihatin. Lalu salahkan langit, tapi biarkan Chumian pergi. Main-main dengan ayahmu selama sehari. Tapi dia menatap lurus ke benda kecilnya yang berharga. Pembukaan yang tak bisa dijelaskan, ya. Kenapa kau main-main? Dan Chumia, ambil dasi burung pipit dengan tangan yang baru saja Anda tembakau. Aku ingin kau menemaniku. Tapi mereka sangat menyebalkan. Jangan pernah membiarkanmu kembali. Melawan langit, tapi dengan rencana rendah, mengawasi gerakan di tangan wanita itu. Sudut mulutnya melengkung-melengkung, memikirkanku begitu banyak. Setelah itu, dia akan mengembalikan tahun itu. Kunjungi Jiantian tapi benar-benar harus pergi. Hai Xiangli ingin menggunakan keuntungan itu untuk membersihkan gudang dan terluka. Pertahankan pria yang dia rindukan. Tapi hanya Chunyan yang menoleh untuk menanggapinya. Jaga saja ayahmu. Kakak keduamu masih mau menemaniku. Pada saat ini, Meng Su sedang berdiri di lantai atas menonton adegan ini. Tampilkan senyum laga. Malam ini, Tuan Li akhirnya tidak lagi sendirian. Saat keduanya kembali ke kamar. Hari itu, saya langsung merasa tertekan. Apakah tangan penyimpanan kapas sakit? Sedikit sakit. Penyimpanan kapas tidak takut. Tapi Li Qingkang yang terluka olehnya. Saya pasti akan melihat diri saya sendiri di masa depan. Tapi hari itu, sirkuit tercengang. Amin, apakah kamu jatuh cinta padaku? Kamu sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Dia dibenci oleh ayahnya. Tapi dia harus mendengarkan apa yang ada di catatan bunuh diri ibunya. Tidak peduli apa kebencian. Tidak bisa menyakiti seseorang yang sedang menstruasi. Tapi Chumian berbeda. Dia bukan Li Tianku. Aku melihatnya menarik pelatuknya. Langsung menembus pria paruh baya yang berhutang. Pada akhirnya, terlepas dari tatapan semua orang. L'Aquilles menarik. Pemimpin yang sangat kuat berjalan ke ruangan. Kembali ke kamar. Li Tian adalah orang pertama yang bereaksi. Tanyakan saja pada wanita yang menembaknya. Apa tanganmu sakit? Dan untuk meyakinkan wanita. Aku akan melindunginya selama sisa hidupku. Saat ini, Meng Shu di luar pintu mengetuk pintu. Beritahu Nona Li Zonghai bahwa makan malam telah disampaikan. Dalam sekejap mata, Chu Mian mendorong gerobak makan ke dalam. Dia memegang udang bercangkang ke mulut pria itu. Setelah makan udang. Tapi jangan lupa untuk menjilat sudut mulutmu dengan energi jahat. Operasi ini membuat penyimpanan kapas tidak bisa dijelaskan. Tapi sebelum aku menyadarinya, malam telah berlalu. Duduk di teras hari itu dan berbisik kepada adikku. Dia senang berada di teras ini ketika dia masih kecil. Saksikan matahari terbit dan Chumian datang kepadanya. Apakah ini kamar yang dulu ditinggali kakakmu? Lalu dia memberitahu Chumia. Kakaknya juga meninggalkan catatan bunuh diri. Secara kasar, untuk membuatnya baik-baik saja. Untuk hidup. Dapatkan kesempatan untuk datang ke ruangan ini, untuk menyaksikan matahari terbit. Chumian langsung mengerti. Pria di depannya merindukan adiknya. Tiba-tiba pergi untuk bertanya pada Chumia. Apakah Anda juga suka melihat matahari terbit? Tapi Chumian menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan ketidaksukaannya. Karena di Pulau Angi. Rumah tanpa atap. Tidak ada penutup. Dia sudah muak dengan matahari terbit dan terbenam yang tanpa harapan. Hari itu, saya tahu bahwa gadis di depan saya miskin. Hari-hari kelam di Keto. Janji acak untuk gadis-gadis bahwa aku ada di sana. Kamu tidak harus hidup seperti ini lagi. Pikirkan saja aku ketika kamu melihat matahari terbit. Jangan pikirkan masa lalu. Namun, narator dalam tidur. Maka dia masih tidak akan menyaksikan matahari terbit. Keesokan harinya di auditorium sekolah. Chumian memukul rambut Ye Cheng seperti nenek tua. Akibatnya, Ye Cheng mengatakan itu adalah simbol anak spiritual. Lalu dia berkata, dia bertanya tentang kecantikan ini. Terjadi ledakan dalam ujian teknis. Kepala sekolah akan memberikan banyak pujian di pertemuan pagi.
Chu Mian bertanya pada Ye Cheng. Apa hubungannya denganmu? Anda tidak berada di Departemen Seni. Tapi Ye Cheng mengatakan bahwa tentu saja itu penting. Pekerjaan ini malu-malu Anda ketika saya mendengarnya. Penggemar kecil nomor 1 pahlawan wanita ini. Departemen Seni sekolah menghasilkan lukisan yang menakjubkan. Dia pikir itu pasti dari adiknya Mia. Tetapi ketika kepala sekolah membacakan bahwa penulis kalimat itu adalah Lin Yu, Ye Cheng bingung. Mengapa tidak menekotkan? Di dalam piramida ada lapisan orang. Sangat mirip dengan keadaan masyarakat saat ini. Hal ini membuat Ye Cheng semakin yakin. Lin Yu tidak bisa menggambar-gambar ini untuk dilihat orang. Bekerja dengan merinding. Chu Mian di samping mencibir. Lin Yu secara alami tidak bisa menggambarnya. Karena dia yang melukis. Ini kepala sekolah, tolong Lin Yu naik ke atas panggung untuk berbagi niat awal membuat lukisan tema ini. Dan Kianana. Tapi saya tidak tahu bahwa lukisan ini dicuri oleh Lin Yu. Senang mendesaknya untuk naik ke atas panggung dengan cepat. Saya juga dengan tulus mengucapkan selamat kepada Lin Yu. Berjalan maju perlahan dalam tepuk tangan meriah. Saya mulai memperkenalkan lukisan ini. Dialah yang melakukan perjalanan ke Mesir. Inspirasi yang dihasilkan oleh ruangan. Tapi detik berikutnya, lukisan di layar menghilang. Sebagai gantinya adalah bahasa Li. Cara mencuri lukisan di kelas. Proses itu membenci Lin Yu dan duduk di tanah. Ternyata Chu Mian tahu segalanya. Memikirkan bunga kakakku dicuri. Nick Chitty mengertakkan giginya karena marah. Saya tidak sabar untuk segera bergegas untuk menjadi gemut dan dipukuli di tengah hujan. Tapi itu belum berakhir. Chu Mian merilisnya lagi di pesta makan malam Li. Meritokrat itu. Cara memandang rendah citra warga sipil. Sekarang si Cheng tiba-tiba mengerti. Piramida asli. Itu mereka semua. Kepala sekolah menempatkan Chu Mian di atas panggung saat melewati hujan. Hujan jadi marah. Tapi siapa yang harus disalahkan? Chu Mian sudah memperingatkan mereka. Hanya saja mereka tidak ingin melihat ke belakang. Profesor Hu menghentikan Chu Mian dari rekaman. Dia membuat video ini untuk menjadi pusat perhatian di sekolah. Chu Mian tersenyum diagonal. Menunjukkan bahwa dia percaya diri pada dirinya sendiri. Saya pikir para guru pasti akan menyukai kata-katanya. Mereka juga bertanya mengapa dia melukisnya. Dan para siswa mendapatkannya. Apa Profesor Hu tak bisa mengerti? Profesor Hu yang selalu merasa tidak nyaman dengan Chu Mian. Dia tidak bisa berkata-kata. Kemudian Chu Mian berkata kepada kepala sekolah. Profesor Hu berasal dari Departemen Hukum. Adalah normal untuk tidak memahami seni. Kepala sekolah terpelajar dan memiliki sejarah panjang. Saya pasti bisa mengerti. Tetapi kepala sekolah merasa bahwa, meskipun ini tidak diragukan, lagi merupakan tambahan. Tapi dia tidak terlalu mendukung perilaku Chu Mian. Selain itu, karena Anda tahu bahwa seorang mencuri naga dan mengubah funika, guru harus diberitahu tepat waktu. Setelah mendengar ini, Chu Mian menyatakan bahwa dia takut. Saat itu, dia mengujinya 3. Tapi itu sebabnya mereka tidak mengizinkannya masuk. Seseorang datang untuk memperingatkannya. Jika aturan penyamaran dari Ying Chai Sochiti diberitahu, itu akan membunuhnya. Terlebih lagi, sekolah tidak bisa mengendalikannya. Jadi saya tidak berani mengatakan apa-apa jika itu dicuri. Saya pikir saya harus membuat sesuatu yang lebih besar untuk melindungi diri saya sendiri. Juga mewawancarai sekolah. Keluarkan aturan kotor itu. Memicu kerumunan siswa. Itu menjijikkan. Sebagai Menteri Masyarakat Ying Chai, Ge Shengli tidak bisa mendengarkan. Memimpin Ying Chai untuk wawancara dengan wajah gelap. Generasi kedua melangkah keluar. Sebelum pergi, Xiao Rui mengulurkan tangannya dan menunjuk Chu Mian. Dengan nada mengancam. Tapi Chu Mian tidak takut sama sekali. Dia berkata dengan tenang. Jika sesuatu terjadi padanya, tolong jangan kaget.
Saat ini, di ruang konferensi asosiasi bakat, seorang pria menyarankan untuk pulang dan menemukan seseorang untuk membunuh Chunmia. Tapi Xiao Rui tidak setuju. Ini tren panas sekarang. Jika sesuatu terjadi pada Chunmia, tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Hai Shengli duduk di sana dan menghela nafas pelan. Saya pikir dia mengundang Chunmia ke makan malam Lijiang adalah untuk memimpin serigala ke dalam rumah. Jika Anda menyakiti Ying Chai, Anda akan terlibat. Apa yang dia Shengli katakan? Xiao Rui tidak setuju. Dan menyimpan kapas itu berbahaya dan licin. Ini di luar pintu. Seorang anggota meritokrasi datang dengan sepiring selebara. Dia memberitahu orang banyak. Chu Mian ingin mendirikan klub Piki sejati. Ini disebut Katite Drum. Katsuri mengambil alih propaganda dengan lukisan piramida sebagai latar belakang. Saya membaca halaman dengan cermat. Xiao Rui melihat Ise di dalamnya. Wajah menjadi suram. Dia sangat disayangkan bahwa seseorang berani pergi. Bahkan jika seseorang pergi, setelah itu dia yang akan bertarung melawannya. Hai Shengli saat ini, Dimo melihat propaganda Yerwo di tangannya. Mengatakan bahwa piramida ini dicat dengan sangat baik. Putus asa dan bersemangat. Banyak orang akan ketagihan. Belum lagi mereka yang biasanya memiliki nilai bagus. Tapi mereka diperas oleh warga sipil klub cari kami lagi. Anggota lain menangkap intinya. Pamflet mengatakan selama Anda memiliki kekuatan, KTT akan memberikan sumber daya dengan peringkat yang sama dengan bakat. Tapi Xiao Rui tidak percaya pada kejahatan ini. Apa yang akan dilakukan warga sipil untuk mewawancarai mereka? Daripada mendengar ini, anggota lain mengambil. Lebih dari selusin perusahaan telah menyuntikkan modal ke dalam penyimpanan kapas, halaman promosi puncak. Dia dari Keto, tapi berani bertarung dengan bakat. Anggota masyarakat bakat tidak mengerti ini. Mengapa ada begitu banyak raksasa? Pertemuan subversi injeksi dan penyimpanan modal, dan saya membaca daftar di atas dalam kursus. Saya tidak menemukan perusahaan yang bermanfaat bagi Tiankur. Kali ini, generasi kedua orang kaya tidak akan bisa menyingkirkannya. Apakah Anda benar-benar ingin melawan sekelompok warga sipil? Hai Shengli buru-buru berkata. Klub yang belum dicap oleh sekolah. Lagi pula itu tidak teratur. Kalimat ini membangunkan Xiao Sui dia. Saya melihat bahwa dia akan berbicara dengan kepala sekolah karena wajahnya yang kejam. Lihat pemimpin mana yang berani memberikan lampu hijau ke puncak. Di sisi lain, Ye Chen memegang setumpuk formulir pendaftaran. Dengan bersemangat meminta pengecualian dari inspeksi adalah seekor sapi. Begitu banyak orang mendaftar, hanya dalam satu pagi. Namun, Chu Mian benar-benar tenang. Karena dia tahu, orang-orang ini, sebagian besar formulir pendaftaran diisi dengan iseng. Orang yang difoto harus memiliki kekuatan nyata. Penyimpanan kapas saat ini. Telepon terus bermunculan sepanjang hari, tetapi mengirim pesan. Pihak lain juga mengatakan bahwa dia akan datang ke sekolah untuk menemukannya. Jadi apinya. Dia meminta Yi Chen untuk menyimpan formulir pendaftaran ini. Dan beritahu Yi Chen. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah wakil menteri asosiasi KTT. Yi Chen sedikit malu. Suster Nian benar-benar terlalu menghargai dirinya sendiri. Pada akhirnya, Truman menyuruh Karma untuk tidak terlalu banyak berpikir. Hanya pesuruh. Tapi dia akan membayar. Setelah mengatur hal-hal, Chou Mian menghubungi nomor telepon Li Tianku. Tanyakan mengapa dia ada di sini jika dia tidak ada hubungannya. Pria itu berkata untuk melihat apa yang sedang dilakukan makhluk kecilnya. Penyimpanan kapas acak dengan santai menyebutkan tema kata-katanya. Wali kota tidak buruk. Menyelesaikan. Segera kirimkan pekerjaan itu pada Litian untuk melihatnya. Setelah pria itu melihatnya, dan saya suka gambar piramida ini. Segera, memutuskan untuk membawa Chunyan ke Diamond Plaza untuk berbelanja malam ini. Tapi tepat setelah Chunyan dengan sopan menolak. Hari itu, saya kesal dan berpikir bahwa jika saya tidak menyukainya, maka itu bukan Milan Fashion Week. Tunggu Chu Mianyi menutup telepel. Sakramen segera muncul dari belakang pohon.
Dia juga bertanya kepada Chumyan, apakah dia sedang berbicara di telepon dengan saudara keduanya. Tapi Chumyan tidak memberikan sakramen sedikit wajah. Langsung menyindirnya, dia sangat suka menguping tas orang lain. Di telepon. Ketika wajah putih kecil datang ke pintu. Ketika ditanya mengapa dia ingin menyakitinya. Wajah Chumyan penuh dengan ejekan, Monhai harus berhati-hati. Dan dia Xiangli berkata, dia dengan ramah mengundang Chumyan untuk menghadiri makan malam Li Jiang. Bagaimana bisa Chumyan diam-diam mengambil video? Menempatkannya dalam dilema. Untuk masalah ini, Chumyan hanya mendengus dingin. Saya tidak berpikir dia melakukan sesuatu yang salah. Xiangli mengungkapkan keluhannya bahwa dia salah tentang orang tersebut. Dan Xiao Rui benar. Kamu sama sekali bukan teman yang layak. Setelah mendengar ini, Chumyan menatapnya sambil tersenyum. Aku tidak pernah ingin berteman denganmu. Pelajaran sains segera memarahi Chumyan. Anda bisa memperingatkan tentang hujah. Atau beritahu guru. Tapi jangan biarkan dia mencuri. Ini akan menghancurkan hidup seseorang. Chumyan berjalan selangkah demi selangkah ke Xiangli. Serangan balik, jika bukan, karena Anda. Saya tidak akan memukul mereka begitu keras. Begitu kalimat ini keluar, Xiangli langsung berpura-pura bodoh dan bertanya apa artinya. Chumyan terus memaksa Xiangli untuk pukul pohon di belakangmu. Kata demi kata, siapa yang mendorong mereka untuk mencuri lukisan itu? Jika bukan hari itu, kau menurunkanku dari atap. Beritahu Qian Nannang dan Lin Yu. Apakah mereka akan tahu? Xiangli bersandar di pohon. Ada jejak keterkejutan di matanya. Kemudian, segera berteriak bahwa dia dianiaya. Trik kecil ini. 3 tahun tidur di daerah kumuh. Sangat akrab. Orang seperti Tsuruchi. Selalu jaga kebersihannya. Secara alami, tidak secara pribadi. Pegang saja sisi gelap semua orang. Lempar petunjuk. Seseorang dapat mengambil umpa. Kesenria. Saya merasa dirugikan dan ingin berdalih. Beritahu Chumyan untuk tidak berbicara omong kosong. Chumyan tertawa menghina. Semua orang di Grand City diperlakukan sebagai orang bodoh. Chu kapas. Saintis dia menyaksikan air mata mengalir di matanya. Berkata acuh tak acuh. Saya tidak tahu dari mana permusuhan Anda terhadap saya berasal. Sampai makan malam menstruasi. Saya mendapatkannya. Anda menentang Lydia, tetapi Anda sama sekali bukan saudara laki-laki dan perempuan. Kau mencintainya kan? Tidak jatuh cinta dengan saudara, tapi dia tidak berani mengakuinya. Hanya bersalah menyangkal bahwa perasaannya terhadap saudara laki-laki adalah saudara laki-laki dan perempuan. Saat itu, dia mengundang Chumyan untuk menghadiri pesta makan malam selama menstruasi. Saya juga ingin bertemu Li Tianku untuk mengatasi rasa sakit karena mabuk cinta. Tapi setelah diekspos dengan kejam oleh Chumyan, Xiangli kehabisan nafas. Batuk hebat. Namun, Chumyan dengan ramah mengangkat tangannya. Tepuk punggungnya untuknya. Dan katakan, jika aku jadi kamu, batuk ini sakit sampai mati. Xiangli dengan menyedihkan menuduh Chumyan. Ini terlalu banyak. Bagaimana Anda bisa mengutuk orang seperti itu? Saya hanya mendengar Chumyan menyuruhnya berhenti berpura-pura. Memegang pena rekaman, saya pikir tidak ada orang lain yang tahu. Xiangli yang ditebak dengan benar membelalakan matanya karena terkejut. Wajah yang luar biasa. Chumyan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Xiangli dan berkata, jika Anda ingin merampok seorang pria dengan saya, Anda harus merampoknya dengan bermartabat. Ingin melawanku? Anda harus membiarkan Yincai dan Sumit bersaing secara adil. Tidur penyimpanan acak langsung meledak Xiangli, bukan Li. Putri kandung Harukura. Jika gudang yang ditangkap tahu membantu orang lain membesarkan putri mereka selama bertahun-tahun, apa hasilnya? Membenci kota Darek yang telah diinjak dan menariakimu untuk diam. Chu Mianjiang mengambil rekamannya, Anda dapat memutuskan. Lihat siapa yang lebih tidak menguntungkan setelah pengungkapan. Dan dia tidak pernah melihat ke belakang. Biarkan dalam langkah kecil dan mudah. Namun,
He Xiangli mengepalkan tinjunya di belakangnya. Berpikir dengan kesal. Saat itu, dia pikir keluarga Chu bisa menjatuhkan Chunya. Akibatnya, Chu Xiangning hanya bisa mundur dengan putus asa. Dia tak menyerah dan melihat Li lagi. Kencang mengambil foto Chunya dan melihatnya. Bahkan mendengar bunker aspal berurusan dengan pemeraga. Tapi dia menunggu dan menunggu. Wanita itu baik-baik saja. Dan dia juga menjadi pacar kakak kedua. Jadi dia benar-benar cemburu. Kenapa wanita itu bisa memenangkan hati kakak kedua? Dengan kecantikannya sendiri. Martabat pengembangan diri dan pengasuhan. Anda bisa menjadi istri. He Xiangli yang terdistorsi bersumpah pada dirinya sendiri. Anda harus menjadi wanita Li Tianque. Dia sangat disayangkan. Chu Ming benar-benar sempurna. Presiden Dao membawa pacarnya untuk membeli pakaian untuk pertama kalinya. Aku melihatnya melambai dengan santai. Biarkan bawahan saya mengemas semua ukuran yang tepat kembali. Namun, penyimpanan kapas pakaian hanya diganti 2 kali. Tidak bisa menghentikan sakit kepala. Saya merasa ada terlalu banyak pakaian untuk diletakkan. Tapi Li Tim yang marah dan jelas. Pikirkan Chumya. Ini adalah petunjuk bahwa dia membeli rumah untuk meletakkan pakaiannya. Meng Shu di samping mengingatkan bos dengan canggung. Mereka tidak tahu ukuran wanita itu. Chu Mian ingin mengatakan itu ukuran S. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela oleh langit. Pegang pinggangnya dan berjalan ke ruang ganti. Meskipun, secara simbolis, saya mengambil penggaris untuk mengukur 4 pinggang penyimpanan kapas. Tapi tujuan akhirnya, saya ingin merasakan hal kecilnya dengan tangan saya sendiri. Apa itu garis pinggang? Penyimpanan kapas mendesaknya untuk bergegas. Saya melihat bahwa itu murah dan berperilaku baik, tetapi saya berkata, ini memang ukuran S. Awalnya, Chu Mian berpikir bahwa dia bisa kembali ke Qiang Yuan setelah membeli pakaian. Tapi hari itu, dia dibawa ke kedai kopi. Dan bertanya, apakah dia telah mengadakan pertemuan puncak? Dengarkan ini. Chu Mian tahu bahwa fokus hari ini ada di sini. Dan dengan murah hati mengakuinya. Terkadang saya melihat lukisan itu hari ini. Tuhan tahu. Chu Mian tidak melepaskan lamunan itu. Tapi ini tidak diragukan lagi memprovokasi semua jenis chaebols. Meng Shu di samping tidak bisa tidak khawatir. Karena itu akan menjadi keberadaan default hampir semua chaebols. Menyinggung mereka. Nyawa Nona mungkin tidak tersedia. Jamina. Pada akhirnya, melawan langit penyimpanan kapas hanya akan berakhir di puncak. Dia bisa memberinya apa saja. Namun, penyimpanan kapas puncak hanya akan menjadi awal. Bukan hanya itu. Jadi tidak mungkin dia menyerah hari itu. Tapi ketahuilah, dia tidak bisa melepaskan orang-orang di ghetto. Tapi di dunia survival of the fittest ini, orang-orang di daerah kumuh tersingkir oleh pemelihara. Tidak perlu simpati. Chu Mian bertanya pada Li Tianque dengan wajah suram. Kemudian kematian ibu dan saudara perempuanmu. Apakah menurutmu itu pemeliharaan juga? Li Tian menurunkan matanya setelah mendengar ini. Chu Mian juga tahu bahwa dia mencakar pria itu. Dia berdiri dan menundukkan kepalanya. Maaf atas pelanggarannya. Dia mengerti bahwa apapun yang terjadi, Anda seharusnya tidak berbicara tentang orang mati. Tapi melawan langit, saya bisa mengambil gambar desktop yang berat. Dia tidak lagi melihat Chu Ming. Pergi tanpa melihat ke belakang. Larut malam, Chu Mian duduk sendirian di bangku taman. Hari di mana aku awalnya pergi kini telah kembali. Itulah betapa Anda mencintai para pecundang di ghetto. Chu Mian berbicara dengan sedih tentang masa lalunya. Bayi terlantar. Tidak ada orang tua. Dia diadopsi oleh keluarga Chu lagi. Dan orang-orang itu adalah orang baik. Diasingkan ke daerah kumuh. Jadi rasanya tidak adil. Mendengar hal itu, Li Tian memutuskan untuk memberinya waktu sebulan. Chu Mian segera bertanya seberapa jauh untuk pergi. Jawaban yang diberikan oleh Li Tian adalah, dalam waktu 1 bulan, beritahu seluruh negara bahwa KTT itu ada.
Biarkan publik mengakui keberadaan KTT. Untuk tingkat kesulitan ini, Chu Mian setuju tanpa berpikir. Sepasang mata jernih memandang langit. Tapi senyum puas. Karena dia ingin membebaskan orang-orang di ghetto. Jadi lawan bakat dengan segala cara. Meskipun pacar memiliki kekuatan. Tapi aku ingin dia menjadi Golden Retriever. Pada akhirnya, saya tidak bisa memelintirnya. Lepaskan dan beri dia waktu sebulan untuk membuktikannya. Jangan kembali menangis dan meminta pelukan. Meng Shu tidak mengerti mengapa. Bos akan mengembangkan pertemuan puncak untuk Nona. Namun, penjelasan yang diberikan Litian adalah, bagaimana Anda bisa menyerah jika Anda tidak melakukan hal-hal kecil? Dalam beberapa hari, saya pasti akan dijalankan kembali oleh orang lain yang semakin menangis, bermimpi dan berpikir. Jawabannya memang begitu. Hanya karena sekolah menyetujuinya. Keturunan berbakat dari masyarakat Yingzhou. Itu tidak akan membiarkan wanita itu melewatinya dengan baik. Itu saja. Litian menyuruh Meng Shu untuk mengirim tenaga tambahan selama waktu ini. Lindungi wanita itu. Karena orang-orang itu adalah yang terbaik dalam membuat subrencana. Meng Shu masih ingin tahu. Apakah perlu membuat atasan? Bantu wanita di puncak. Tapi langit menentang merasa bahwa situasi saat ini. Jangan laporkan apapun yang tidak melibatkan keselamatan hidup. Seni impian setelah menerima pesanan akan segera diatur. Ketika hanya tersisa satu orang di Lithia. Yang bisa ia pikirkan hanyalah ini. Bagaimana jika si kecil menangis dan memohon bantuannya? Tapi jika si kecil menangis terlalu keras. Aku tidak tahan. Pada saat yang sama, di dalam aula konferensi sekolah, Xiao Rui terus menyerang dengan kata-katanya. Dia mengejek pertemuan puncak yang bahkan Nekciti bisa menyelinap ke. Bisa dibayangkan seperti apa grupnya. Juga Dulusin dan Yingcai akan bertarung melawan panggung. Tapi orang-orang Nekciti sangat kuat. Segera tanggapi. Pei atau bukan itu yang Xiao Rui katakan dengan mulut ini. Ini Xiao Rui melihat arlojinya. 3 menit tersisa. Rapat akan segera dimulai. Tampaknya Chu Min tidak berani. Kepala sekolah baru saja menutup pintu. 2 siswa segera maju dan menutup pintu di kanan kiri. Ye Cheng berdiri dengan cemas. Teriak bahwa ini belum waktunya. Jangan tutup pintunya, 2 siswa yang tertutup jelas lupa. Saat itu, Katun dengan sepatu hak tinggi. Dorong pintu terbuka dengan percaya diri. Ini adalah wanita yang luar biasa. Dia mengambil detik terakhir untuk melarikan diri ke sekolah. Bakat yang terus melihatnya tidak bahagia akan tajam. Mengejaknya dan mengusir bantuan. Ye Cheng juga karena mengapa Sister Immunity begitu gila. Apa terjadi sesuatu di jalan? Saat ini, Ye Cheng memberitahu Chunmia. Mereka kelima dalam aplikasi untuk summit. Tepat ketika kepala sekolah akan memberikan laporan dari yang pertama. Saya melihat Xiao Rui sarkastik. Mari kita mulai dengan Chu. Dia sangat populer sehingga kita tidak berani mencurinya. Koin akan menjadi gan. Profesor Hu berdeham. Biarkan Chu Mian melamar. Tolong serahkan materi organisasi kemahasiswaan. Ye Cheng segera membagikan informasi kepada kepala sekolah. Dan tangan Profesor Hu. Ketika Profesor Hu melihat sponsor di dalam, dia terkejut. Karena Chu Mian mendapat sponsor dari keluarga Zi, dan langit melawan langit. Tapi suara marah ada di nirkabel Chu Mian. Erfon datang. Anda benar-benar memiliki wajah tersenyum. Kamu tidak menyembah Dewa Agung di depanmu. Pergi untuk menyembah hantu. Ini akan berhenti. Jika tidak, segera bongkar pertemuan puncak Anda. Tanggapan Chu Ming Xiaosheng, saya bertaruh dengan Anda. Jika aku menyembah dewa tertinggimu, bukankah itu bertentangan dengan semangat industri perjudian? Mendengarkan keluhan hari itu, Chu Mian hanya melepas earphone.
Ini yang dikatakan kepala sekolah, Chumian kan? Chu Kapas. Saya hanya ingin tahu bahwa para pemimpin membaca profilnya. Ada pertanyaan lain? Saya melihat matahari memotong tangan saya dan mengembalikan saudara saya. Pertanyaan sombong. Chumya, sponsor itu palsu kan? Dia juga mengejek Ye Chengjia karena melakukan kesaksian palsu. Tidak mungkin membodohi orang dengan beberapa bab lobak, kan? Mendengar itu menjadi hehe. Yingcai akan menjadi, Yingcai akan menjadi. Bahkan anjing terbang lebih dari yang lain. Lihat dimarahi sebagai anjing. Xiao Rui berencana untuk memberi pelajaran pada pertunjukan malam di tempat. Tapi He Shengli menggelengkan kepalanya. Tunjukkan bahwa dia bersikap impulsif. Ini adalah kepala sekolah yang melihat informasi di tangannya, menunjukkan keaslian sponsor. Mereka butuh waktu untuk mengidentifikasi. Tapi saya jelas tidak punya waktu untuk disia-siakan untuk hal-hal sepele seperti itu. Dia bilang dia telah mengundang semua sponsor. Manusia batu datang ke sini. Jadi mari kita uji orang secara langsung. Begitu kalimat ini keluar, kepala sekolah dan Profesor Hu sejenak gelisah. Detik berikutnya, pintu auditorium dibanting terbuka. Sekelompok sponsor yang dipimpin oleh Pak Huang mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Berjalan masuk. Kulihat Pak Huang berjalan ke sisi Truman terlebih dahulu. Membungkuk dan memanggil Nonasi dengan hormat. Dan saya berjalan ke kepala sekolah. Kepala sekolah sudah berhari-hari tidak terlihat. Anda tidak akan tidak menyukai keaslian saya, bukan? Kepala sekolah buru-buru mengatakan bahwa Pak Huang sedang bercanda. Sebagai Profesor Hu yang selalu melawan Chumya, tidak bisa tidak mengeluarkan keringat dingin. Dia menanyakan keraguan di hatinya. Bagaimana keluarga temperamen mensponsori organisasi mahasiswanya? Mungkinkah paman si ini? Aku tak menyangka Pak Huang hanya memberikan jawaban sederhana. Dia hanya menghargai. Teman sekelas si berani melawan dan berani menerobos sendiri ya. Semangat dari. Kemudian Pak Huang mengingatkannya tampaknya tanpa tenaga. Dia menantikan organisasi siswa yang bersemangat. Kota malam yang lahir saat ini jelas sedikit tidak sabar. Dia ingin mengenal kepala sekolah. Kapan mereka akan mencapai puncaknya? Namun, kepala sekolah sekarang percaya bahwa Sumit dan Yingcai didefinisikan dengan cara yang sama. Hanya ada satu homoseksual. Tapi Chumin tidak setuju dengan ini. Puncaknya tidak akan membutuhkan 3 generasi latar belakang. Tidak perlu 1 juta di. Mengetahui bahwa keluarga Zi hanya menghargai. Profesor asosiasi yang baru saja mensponsori pertemuan puncak, mulai menjadi iblis lagi. Ada masalah dengan aturan keanggotaan langsung. Itu bisa membuat Yingcai sempurna. Tidak perlu datang dengan puncak lain untuk membuang sumber daya. Tapi Chunyan berdiri untuk membantah. Jika sama, hanya satu organisasi siswa yang bisa ada. Kemudian kedua organisasi bersaing. Siapapun yang kalah larut. Dia adalah keputusasaan tingkat rendah di mata generasi kedua dari bakat. Tapi untuk membentuk organisasi kemahasiswaan untuk bertarung, Yingcai akan dihukum. Profesor Hu yang selalu tak menyukainya. Mengejaknya adalah pemborosan sumber daya. Chu Ming berpikir, jika sama, hanya satu organisasi siswa yang bisa ada. Lalu biarkan kedua belah pihak bersaing. Dengan pembubara, siswa dan kepala sekolah semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Menurut Profesor Hu, KTT yang belum ditetapkan. Setelah delusi oposisi ke Ying, itu tidak mungkin. Tapi Chunyan percaya bahwa negara bisa mengubah dinasti. Jika organisasi siswa kecil lebih rendah dari yang lain, mengapa kita tidak bisa bubar? Omong-omong, Chumin memandang Heshen dengan provokatif. Tanyakan padanya, apakah dia pikir dia benar. He Shengli hanya bisa menahan amarahnya. Mengerutkan kening respon, tidak senang. Kami Yingcai semuanya akan benar dan belajar. Tentu saja tidak. Itu kepala sekolah menendang 2 kali. Menginterupsi 2 tahun TITF ARTAT.
Dia mengatakan bahwa karena itu masalahnya. Mari kita lihat profil kumpulan anggota pertama. Profesor Hu, yang mendengar ini, pertama kali bertanya kepada Fan Bingbing. Beritahu saya, mengapa Anda ingin bergabung dengan Summit? Dan gadis itu menjawab bahwa dia juga telah membawa pulang es. Tapi karena dia akan langsung menolak. Jadi dia membutuhkan kesempatan untuk menerobos dengan putus asa. Dapat memiliki kualifikasi yang lebih tinggi, lebih banyak orang melihat kehormatan mereka. Kata-kata yang tulus ini segera diantar resonansi para siswa di bawah. Mereka bertepuk tangan tanpa ragu. Kesang Li terlalu mengkhawatirkan Xiao Rui. Tapi Xiao Rui meyakinkannya. Karena dia memiliki bekas luka siswa ini di tangannya. Saya melihat awalnya yang berbahaya. Penggemar Bingbing. Saya mendengar bahwa ibumu tampaknya melakukan pekerjaan harapan di restoran. Sepertinya pekerjaannya cukup melelahkan. Fan Bingbing saat ini. Melihat Xiao Rui, dia sangat marah, sehingga dia gemetar. Tapi ada air mata di sudut mata. Tanpa daya menyatakan bahwa dia tidak memasuki pertemuan puncak. Xiaopang di samping juga takut Xiao Rui akan berurusan dengannya. Dia juga buru-buru mengatakan bahwa dia juga tidak akan masuk. Setelah para siswa berkumpul dan keluar, Ye Cheng merasa ada sesuatu yang sangat salah. Lalu aku tidak bisa berhenti mengaum. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Dan kepala sekolah saat ini menghela nafas lega. Untungnya, tidak ada yang mau masuk tentara dan runtuh sekarang. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa karena menyinggung bakat Anda. Hasil ini membuat Ye Cheng Li sangat puas. Kemudian tanpa malu-malu menunjukkan tatapan menghina. Tapi Chu Min tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia mengulurkan 3 jari dan berkata, mereka akan kembali dalam 3 menit. Itu adalah warga sipil yang menentang bakat. Xiao Rui yang bermusuhan mengira dia bodoh. Tapi Chu Min terlalu malat untuk berdebat dengan megalomaniak ini. Saya melihatnya datang ke kepala sekolah dan berkata dengan tenang. Selama kepala sekolah bisa kembali. Tidak ada masalah lain. Dalam hal ini, kepala sekolah percaya bahwa sejak bakat telah ditembak, tidak mungkin orang-orang ini akan kembali. Jadi dia setuju. Selama mereka kembali dalam 3 menit. Dan selalu tegas bergabung dengan klub puncak. Tidak ada masalah lain. Hai Sheng Li, yang berada di samping, masih sedikit khawatir di hatinya. Tapi Xiao Rui membiarkannya rileks. Karena para siswa yang malang ini menjadi kepala operator. Saya juga takut keluarga saya akan terancam. Namun, belum 3 menit. Xiaopang dan Fan Bingbing bergegas masuk. Menunjukkan bahwa mereka akan bergabung dengan KTT. Pergeseran mendadak ini. Itu secara langsung membuat Xiao Rui merasa luar biasa. Kemudian, mereka segera mengeluarkan keluarga mereka dan mengancam mereka. Fan Bingbing tidak lagi takut pada Xiao Rui. Karena ibunya telah berganti pekerja. Chun Yan ini berdiri dan membuka mulutnya. Membandingkan adalah membandingkan. Trik yang kotor. Hanya kamu Hing Chai yang bisa melakukannya. Dan dia pergi ke kepala sekolah. Tanyakan padanya, apakah dia bisa mencapnya sekarang. Meskipun kepala sekolah tidak ingin menyinggung, dia akan menghukum. Tapi dia baru saja mengatakannya lagi. Selama orang itu kembali dalam waktu 3 menit, dia setuju. Dalam keputusasaan, perselisihan hanya bisa dicap pada dukung. Pada saat ini, Ye Cheng melompat dengan penuh semangat. KTT akhirnya didirikan.